Baik, membasuh luka dengan cinta, ya. Baik. Jadi kita nih di dalam tubuh kita nih ada namanya otak, ya. Inilah gambar otak yang di dalam tempurung, ya, batok, kelapa atau kepala. Kadang-kadang suka salah sebut tuh, ya. Batok, karena batok kelapa juga itu mirip kuatnya seperti tempurung kepala kita, ya. Nah, di otak ini nanti akan ada banyak memori-memori yang tersimpan dalam otak ini. Ya, kita perbesar dulu ya. Nah, ini otak yang dikeringkan pakai formalin, ya. Dan biasanya di Fakultas Kedokteran, ini di laboratorium anatomi kita belajar ini biasanya, ya. Namun sekarang banyak perkembangan baru, belajar otaknya tidak perlu harus orangnya meninggal dulu baru kita tahu apa isi otaknya gitu, ya. Nah, kita pakai alat ini sekarang, ini alat ciptaan manusia sebetulnya, yang bisa mendeteksi otak tuh apa sih cara kerjanya. Terus kalau ada trauma, itu gimana sih sebetulnya kerja otak itu kalau ada trauma masa-masa lalu, ya, baik masa kecil ataupun trauma-trauma yang kita hadapi mungkin pernah setahun yang lalu atau bahkan sebulan yang lalu gitu ya. Nah ini, jadi pakai alat ini kita bisa tahu ya. Nah ini dia, ini otak manusia, ini dilihat dari samping kiri, ada otak besar dan ada otak kecil, ini dilihat dari atas ya. Otak yang ini yang bagian dahi nih yang lebih kecil nih. Yang agak besar ini otak di belakang kita, karena di bawahnya ada otak kecil. Ya. Kemudian otak terbagi dua, ada belahan kanan dan ada belahan kiri. Ya. Di dalam otak inilah ya sering memori-memori kesedihan, memori-memori kemarahan, memori-memori tentang kekesalan itu masuk di dalam otak. Ya. Nah, sekarang kita belajar ya. Jadi otak manusia atau orang bilang pikiran manusia itu rupanya memiliki dua jenis. Ya, kalau sudah salah juga. Ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau ya. Kayak gitu tadi nggak usah makan nasi, makan roti. Jangan dibiasain. Ini belum di mute suaranya nih ya. Iya. Mungkin host bisa mute suaranya dulu semuanya. Jadi ketahuan deh ibunya kasih makan nasi anaknya. Ya, baik. Ya, kembali ke sini ya. Pikiran manusia ini ada dua jenis, ada istilahnya pikiran sadar, ada namanya pikiran bawah sadar. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, ada istilah conscious mind dan subconscious mind ya. Walaupun sebetulnya kedua pikiran itu saling berkomunikasi dan bekerja dalam waktu bersamaan secara paralel ya. Tetapi kita kalau bicara tentang trauma, kita akan bicara tentang masalah ini. Conscious mind dan subconscious mind, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ya. Baik, dan kemudian ini punten nih kalau ada garis itu bukan dari saya ya, mungkin ada yang kepencet ya. Pikiran bawah sadar berbeda dengan pikiran sadar cara kerjanya, ya. Pikiran bawah sadar bekerja terpisah dari pikiran sadar. Ya. Meskipun pikiran sadar dan pikiran bawah sadar secara paralel ya. Dia bekerjanya paralel, tapi prosesnya beda-beda. Nanti kita lihat ya. Nah, kalau kita ibaratkan ya, kalau gunung nih, gunung yang ada di laut itu, yang kelihatan dari luar itu kan kecil nih, ya. Tapi di bawahnya itu besar sekali. Nah inilah, ini pikiran sadar atau conscious mind yang kecil kita kelihatan ini, dan ini yang di bawah ini namanya subconscious mind, ya lebih banyak dan lebih kuat, ya. Pengaruh conscious mind terhadap perilaku kita itu sekitar 10% saja. Subconscious mind itu pengaruhnya sekitar 90%. Ya, misalnya kita belajar bahwa kita harus ya menghormati ayah bunda kita. Nah, itu masuk di conscious mind nih. Kalau baru saja belajarnya, tapi kalau dari kecil belajarnya itu sudah bisa masuk ke subconscious. Tapi kalau baru belajar, dia masih ada di conscious mind. Nah, ya, jadi itu kira-kira seperti itu. Nah, conscious mind apa saja sih? Conscious mind itu ada reasoning, pertimbangan dengan alasan itu kerjanya pikiran sadar atau jiwa sadar. Logical thinking, pemikiran logis itu kerjanya conscious mind. Critical thinking, pemikiran kritis itu kerjanya conscious mind.
ya. One task at a time, satu tugas dalam satu waktu, itu juga kerjanya conscious mind. Voluntary action, tindakan yang sengaja, itu conscious mind, ya. Limited memory atau memori terbatas atau memori jangka pendek gitu ya. Nah, itu juga kerjanya conscious mind. Jadi kalau kita baru belajar ya, kita ingat ya itu baru masuk conscious mind, belum masuk ke subconscious mind ya. Memperpersepsikan masa lalu, masa kini dan masa akan datang ya. Kita mempersepsikan ya, itu conscious mind. Nah, subconscious mind ini yang kekuatannya 90%, apa isinya? Keyakinan. Makanya dari kecil kita diajarkan keyakinan bahwa Allah itu Ahad, ya, Allah itu Esa, Allah Maha segalanya, tempat meminta. Itulah keyakinan, itu memang harus dimasukkan dari kecil, itu belief, itu karena akan masuk ke subconscious mind. Sehingga pas nanti besar ada yang bilang bahwa Tuhan itu banyak, itu kita punya keyakinan karena tinggi 90%. Enggak, satu. Itu ya, belief ya, itu masuk bawah sadar. Pas programming, program masa lalu. Nah, ini dia masuk ke subconscious. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu yang baik maupun yang buruk itu juga masuk di subconscious. Emosi itu masuk ke subconscious. Imajinasi ya, imagination ya masuk ke subconscious. Intuisi ya, ide, itu masuknya di kategori subconscious mind. Trauma. Nah, ini kalau kita bilang trauma, ini memori yang negatif. Kalau pas programming itu nggak hanya yang negatif, ya ada yang negatif, ada yang positif. Ya, salah satu dari pas programming adalah trauma bisa. Ya, dan trauma ini memori yang terikat dengan emosi yang kuat. Ya, value, nilai-nilai kehidupan itu juga masuk. Kalau dari kecil kita diajarin oleh orang tua kita, ya misalnya ya anak perempuan itu ya harus yang santun, harus yang cantik, harus rawat kesehatan, harus rawat kecantikan. Ya, makanya kita merawat, makanya produk-produk seperti Wardah ini kan muncul. Kenapa? Karena kita punya value, ya, punya nilai-nilai kehidupan termasuk ya cantik itu buat kita perempuan, bersih, cantik, sehat, ya perawatan itu sebuah value, ya, yang ada di diri kita, ya. Nah, buat teman-teman memang yang nggak senang bermakeup nggak apa-apa, tetapi harus perawatan. Ya, kenapa? Kalau nanti berumah tangga, suami harus lihat muka kita itu cerah. Ya, karena aslinya wajah perempuan itu udah cantik, cuman kadang nggak cerah, makanya cantiknya berkurang. Ya, nah kemudian apa lagi? Trillion of tasks at one time, banyak tugas sekaligus. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu nih, ya sambil nelpon, sambil tangannya masih gongseng, kakinya masih tutup laci, ya itu sudah masuk ke subconscious. Ya, atau misalnya kita naik sepeda nih, waktu belajar naik sepeda jatuh karena masuk di conscious mind. Tapi kalau udah biasa, ya itu sudah masuk subconscious. Bawa mobil juga gitu, ya itu sudah masuk ke subconscious, ya. Dan tindakan yang nggak sengaja kita tiba-tiba ngerem itu masuk ke subconscious gitu, ngerem atau tiba-tiba ada sesuatu di dekat kita mau jatuh itu kita nggak sengaja itu masuk ke subconscious mind, ya. Dan long term memory jangka panjang, ya. Nah, ini semua masuk ke subconscious mind, makanya mengapa trauma ini ya mengganggu kita untuk kita maju kalau kita nggak benerin, ya. Makanya kalau bahasa kerennya membasuh luka, ya, membasuh luka gitu. Karena luka itu ada di subconscious, dia kuat banget 90%. Ya, kita tahu sih harus memaafkan misalnya gitu ya. Ada pernah mungkin kita punya trauma, guru kita, teman kita, atau bahkan orang tua kita pernah nyakitin kita banget. Ya, kita belajar ya saat ini ikut taklim misalnya. Tahu sih kita harus memaafkan orang lain, tetapi bawah sadar kita merekam trauma itu. Ya, maka kadang conscious mind yang disuruh ilmu untuk memaafkan itu baru 10%, jadi nggak kuat. Yang kuat itu bahwa kita punya trauma jadi 90%. Makanya kita males banget deh maafin. Ya, kayaknya berat banget maafin. Kenapa? Habis dia kurang ajar. Habis dia ini itu tadi, ya. Dan emosi itu masuk di subconscious mind. Nah, ini dia, ya. Sekarang kita belajar sedikit tentang otak emosi, ya. Nah, tapi sebelumnya kita belajar dulu tentang neuron atau sel otak. Di dalam otak ini ada kayak gini, teman-teman. Namanya neuron. Secara anatomi kayak gini. Ya bayangin aja ini kabel-kabel nih, banyak kabelnya. Ya. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Dan ada jumlahnya 100 miliar di otak kita. Berarti ada 100 miliar komputer.
Kenapa ada kalimat tercanggih di zamannya? Ya, itu kata para ahli ya, tercanggih di zamannya, itu karena neuron anak sekarang, misalnya saya nih, sama Mbak Aida ya, Mbak Aida lahir tahun berapa nih Mbak? Kalau saya kan lahirnya tahun 68, ya, usia saya saat ini 52 tahun. Saya punya juga 100 miliar, tapi mungkin kalau Mbak Aida lahirnya tahun 80-an atau 90-an ya. 90-an. Nah, berapa? 94. 94. Nah, itu di otaknya Mbak Aida ada 100 miliar neuron juga, ya. Cuman ada perbedaan sama saya. Ya, apa? Di otak Mbak Aida, ya, neuronnya atau sel otaknya, daya tampung memorinya itu lebih besar. Jadi kalau bahasa kita RAM-nya lebih besar. Kalau bahasa IT ya. Nah, dibanding saya. Tapi saya juga punya 100 miliar. Itulah makanya setiap anak yang lahir, kata Nabi SAW, ya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena emang beda. Ya. Eranya beda, otaknya daya tampung memorinya beda. Semakin ke sini anak-anak itu daya tampung memorinya kuat atau banyak. Sebetulnya banyak. Ya, banyak. Nah, ini tadi ya, tetapi sama 100 miliar. Nah, di otak ini awalnya si neuron ini tidak tersambung. Ya, ini kan kayak kabel nih. Ini kan misalnya ini katakan ini laptop, ini kabel besarnya dan ini kabel-kabel potensi yang di samping laptop itu loh, ada berapa 5 apa 6 itu yang untuk bisa disambungkan dengan laptop lain. Kan ada kan di laptop kita kan kayak gitu. Ya. Nah, yang luar biasa kalau laptop manusia yang manusia bikin itu paling cuma 5 apa 6 deh potensi untuk nyambung dengan laptop lain. Tapi kalau kita manusia, satu neuron berpotensi 20.000 sambungan. 20.000, satu neuron. Masya Allah. Makanya, nah ini jadi tersambung-sambung nih. Neuron di otak kita atau laptop di otak kita tersambung oleh kabel-kabelnya. Nah ini sambungannya di sini. Nah sambungan ini ada yang sambungan memori positif, yang menyenangkan, yang asik, yang lucu. Ada juga sambungan yang negatif. Nyambung karena sedih, jadi kita ingat banget peristiwa itu, nyambung karena marah, nyambung karena kesel. Nah itu, jadi ada sambungan, ya. Nah, tapi untungnya sambungannya tidak tersambung secara fisik seperti ini nih, ya nih. Jadi ini sambungannya ini ternyata dia nggak nempel. Ternyata, nih kita besarin ini, dia nggak nempel nih. Kabel yang satu dengan kabel lain nggak nempel. Kalau kita besarin, nah kayak gini dia. Untung nggak nempel. Kenapa saya bilang untung nggak nempel? Karena kalau yang nempel atau yang tersambung memorinya negatif, oh celaka. Ya, maka trauma itu ya terus mengganggu kalau dia menempel secara fisik. Inilah kita bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha segalanya, Sang Maha Pencipta, membuat sambungan otak tidak menempel secara fisik. Ya. Jadi kayak misalnya ini kabel saya, di kabel nempel begini, enggak, dia ada celah. Yang membuat menempel apa? Nanti zat kimia yang keluar dari neuron satu ke neuron yang lain, ya. Jadi kira-kira bentuknya begini zat kimianya tuh. Namanya neurotransmitter. Atau katakanlah nempelnya ini pakai lem, alat bantu. Cuman lem itu kadang ada lem nasi, ada lem kanji, ada lem Korea yang kuat banget kan gitu ya. Nah ini lem ini yang kadang-kadang ya membuat sebuah peristiwa itu ya teringat terus. Kalau peristiwa itu ya kita merasakan dengan emosi yang ekstrim, maka yang keluar lem Korea nempel. Itulah trauma kalau emosinya negatif. Karena kalau kita bicara emosi, dia bisa positif, bisa negatif. Ya. Kalau dia bentuknya negatif, maka neurotransmitter keluar banyak banget. Nih, banyak banget. Kenapa? Karena ada kaitannya sama emosi. Zat kimia keluar banyak banget. Maka sambungan otak kita itu lengket ya, lebih lengket dibanding sambungan yang lain. Ini yang namanya trauma. Sambungan peristiwa neuron ini di memori kita ya terikat dengan emosi. Itu yang trauma. Ya, nah sekarang gimana Bu Aisyah? Bisa dibasuh nggak? Atau bisa dipulihkan tidak? Atau bisa disembuhkan tidak? Nah sekarang kita harus tahu dulu ya. Memori apapun yang sudah pernah terjadi ya, dia sudah ada jejasnya, sudah ada ya.
bekas sisa-sisa sambungannya. Yang hanya bisa adalah lemnya yang dikurangin. Ya. Lem Korea tuh dikurangin pakai apa sih? Pakai air panas ya. Ya. Kalau lem nasi kan gampang dikuranginnya ya. Lem nasi ya. Lem kanji masih mending juga ya, pakai air aja, air dingin biasa gitu ya. Ini nyebut merek ya, nggak boleh ya. Ya mudah-mudahan di endorse Boleh. Ya. Kalau lem Korea kan bukan merek ya. Nah, jadi kita mau ya tahu dulu bahwa memori saya nggak bakal hilang. Karena ada begini kemarin, ada ibu-ibu konseling sama saya, Bu Aisyah gimana caranya supaya memori saya nih hilang? Saya bilang nggak bisa Bu, karena dia punya memori, dia tahu suaminya selingkuh, dia kepengen memorinya hilang. Kenapa? Supaya dia bisa menyayangi kembali suaminya, karena suaminya udah bertobat gitu ya. Saya bilang nggak bisa Bu, masa saya nggak bisa hilang? Kalau ibu mau dihilangin, berarti ibu juga nanti hilang memori tentang nama ibu sendiri, ibu nggak tahu, nama anak ibu nggak tahu, nama suami ibu nggak tahu, bahkan kalau lihat suami ibu nggak tahu kalau itu suami ibu. Mau begitu? Ya nggak bisa dong Bu Aisyah. Nah begitu makanya dia nggak bisa hilang. Yang ada hanyalah kita kurangin dikit lemnya. Supaya apa? Supaya menjadi sebuah pembelajaran, gitu. Ya, misalnya nih kita dulu waktu kecil udahlah anak perempuan naik pohon, ya ibu kita marah kan? Anak perempuan jangan naik pohon. Nah kalimat anak perempuan jangan naik pohon itu, ya neuron kita tersambung. Cek. Pas turun, ini ibu-ibu zaman dulu ya, dicubit pula. Nah sambungannya nambah tuh lem Korea yang tadinya lem kanji jadi lem Korea. Kita inget banget. Jadi trauma kita, ya. Jadi trauma kita, ya. Apa traumanya? Ada dua, trauma lihat ibu atau trauma lihat pohon itu. Kenapa? Karena kita, ya, merasakan sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, zat kimianya keluar, gitu. Ya, nah, tetapi itu tadi kita bisa membasuhnya. Itu tadi istilahnya basuh pakai air hangat. Cuman bekasnya masih ada. Untuk apa bekas itu? Untuk kita belajar, oh iya ya, anak perempuan itu ya nggak usah naik-naik pohon, bahaya. Kenapa? Kalau jatuh kaki patah, itu bukan hanya anak perempuan, anak laki juga. Tetapi bahayanya buat perempuan apa? Punten, selaput darah robek. Ya, nah itu makanya kita langsung belajar, oh gitu. Cuman nggak usah trauma lagi. Lihat ibu kita jadi nggak marah banget, nggak kesel banget, nggak benci banget. Ya, dan kita lihat pohon itu kita ketawa-ketawa aja. Oh iya, waktu kecil gue pernah naik nih di sini nih. Emak gue marahin gue. Udah bisa ketawa gitu ceritanya. Nah, itu yang disebut membasuh luka dengan cinta. Ya, nah itu. Oke? Jadi otak kita nih banyak sambungannya. Ada sambungannya yang tebal, ada yang tipis-tipis. Kalau sambungan tebal ini biasanya peristiwa yang diulang-ulang. Ya, peristiwa ulang-ulang. Misalnya kita ya masak air atau maaf bikin mie instan. Itu neuron di otak kita yang senang bikin mie instan tuh, itu udah tebel tuh. Kenapa? Diulang-ulang cara bikinnya. Jadi, tutup mata aja udah tahu harus ngapain. Itu namanya pintar. Ya. Nah, cuman neuron kita kan banyak. Satu neuron aja itu kayak satu komputer, ya, bisa terkoneksi dengan 20.000 neuron. Nah, kalau 100 miliar tuh berapa? Bahkan kata para ahli, kalau umur kita sampai usia 100 tahun pun, ya, otak kita belum tersambung semua. 100 tahun. 100 tahun. Mau teman-teman usianya 100 tahun? Mbak Aida mau usianya 100 tahun? Kalau nggak mau, maunya berapa? Pasnya berapa maunya usia? Ya, artinya manusia punya potensi otak untuk tersambung. Ya, nah, cara menyambungkannya nih, yang ada sambungan tipis-tipis baru ini, yaitu satu, mendengarkan hal yang baru, merasakan hal yang baru, melihat hal yang baru. Ya, nah itulah caranya kita belajar itu menyambungkan otak. Apalagi pelajaran yang baru. Kalau pelajaran yang pernah udah kita dengar, diulang-ulang itu jadi pintar. Tapi kalau kita belajar lagi hal yang baru, inilah yang disebut cerdas. Ya, nah, teman-teman kan mau yang cerdas kan, cerdas dan pintar, gitu. Ya, makanya harus banyak belajar lagi, harus ya merasakan hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru itu membuat kita cerdas, gitu.
Nah, salah satu pengalaman itu tentu ada pengalaman yang negatif istilahnya. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan emosi. Nah, kok bisa ada kaitannya sama emosi, Bu Aisyah? Karena di otak kita itu ada otak emosi. Ya, ini dia sambungan otak di otak kita nih. Ada sambungan yang negatif, ada sambungan positif. Kenapa? Ada nuansa emosi yang mewarnai sambungan itu. Ya, kok bisa gitu? Itu tadi karena otak kita ada otak emosinya. Yang mana Bu Aisyah? Ini yang tengah nih. Persis di tengah otak. Ini letak emosi. Ini sering biasanya disebut limbic system, sistem limbik ini. Ya, fokus yang di sini aja yang tengah. Kalau nama-nama ini bahasa Latin, ini memang kita kesepakatan internasional kalau bicara tentang tubuh manusia pakai bahasa Latin supaya universal, supaya sama gitu ya. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah ini loh, di tengah otak kita ini ada otak emosi. Ini nanti yang mewarnai memori. Karena besar banget nih. Teman-teman mau tahu nggak ukuran otak emosi? Sekepalan tangan masing-masing. Nah, nih saya sih emosi saya segini. Coba teman-teman lihat kepalan tangannya tuh. Nah itu otak emosi segini. Ya. Makanya waktu kita kecil, kalau kita kesel sama teman, awas loh ya, gitu. Anak kecil juga gitu, awas loh ya, gitu. Ya bukan karena mau nonyok, bukan karena ya otak emosinya, dia mau kasih tahu otak emosi saya segini, itu bawah sadar namanya, ya tanpa kita sadari, ya. Oke, nah sekarang kita lihat dari samping ya, nih. Jadi otak emosi itu persis di tengah. Setiap ada peristiwa yang kita lihat, kita dengar, ya, atau kita ucapkan, itu akan melewati otak emosi baru tersimpan di memori di depan neokorteks ini. Pengalaman tuh di sini. Kalau ilmu lebih depan lagi di sini, di belakang dahi, di prefrontal cortex. Itu ilmu-ilmu. Makanya kita juga harus masukkan otak kita ilmu-ilmu kebaikan untuk bahan referensi pertimbangan gitu istilahnya, ya. Bahan untuk nimbang-nimbang. Misalnya kita dari kecil udah belajar bahwa kita jujur, ya, mencuri itu dosa. Kita udah masuk sini. Makanya suatu ketika pas kita udah besar, ya, kita mau mencuri, itu kita karena ada ilmunya kita bertimbang. Jangan deh dosa ya. Itu tadi ilmu makanya di paling depan. Tapi kalau memori-memori tentang pengalaman itu tersambung otaknya yang di sekitar sini neokorteks, tapi sekitar otak emosi. Makanya otak emosi itu mewarnai, ya, memori itu. Oke, kenapa? Karena dari mata kan dilihat nih, ya. Kita lihat ibu kita misalnya nyubit kita, kan matanya kita lihat tuh tangannya nyubit kita. Nah, matanya itu memberi pesan, ya, untuk terekam di sini lewati otak emosi sini. Telinga kita dengar, kamu nih anak perempuan naik pohon gitu. Telinga kita dengar, anak perempuan. Itu juga terekam lewat telinga nih, ya. Lewat telinga juga masuk ke sini. Nggak bisa mata langsung sarafnya itu ke sini, nggak bisa begitu. Dia lewati sini dulu, bahkan melewati batang otak ini. Ya. Kemudian kita dicubit, kita rasakan kulit kita nih rasa. Maka saraf-saraf kulit itu memberi informasi, ya. Dan karena sakit, makanya otak emosi ini ya memberikan informasi itu nggak enak, sakit, ngeselin, jadi marah. Ini juga kalau kita lakukan sama anak-anak kan akan begitu. Anak-anak akan merekam kita sebagaimana apa yang dia lihat, yang dia dengar dan dia rasakan. Ini hati-hati. Sekarang udah nggak zaman orang tua tuh galak, nggak zaman sekarang. Ngapain? Orang tua itu ya demokratis. Kalau pengen menyampaikan sesuatu yang kita larang, kasih tahu alasannya. Ya, tapi sampaikan aja dengan lemah lembut, sampaikan bijaksana. Ya, nah kalau kamu naik ke atas, ya tiba-tiba ya kakimu bertumpu kepleset, kamu jatuh, patah kaki, bocor kepala, dan kamu anak perempuan, ada namanya di dalam organ reproduksi perempuan vagina itu ada selaput darah, robek. Nah, sampaikan gitu. Cuman kadang-kadang anak-anak suka nggak nyampe apa vagina, sampai ngomong kayak gitu, apa selaput darah. Nah, kalau dia bertanya, kita justru ada kesempatan menjelaskan, sini deh. Ya, buka buku atau buka Google ini itu ya, dengan menyampaikan ilmu kayak gitu dia akan masuk ke depan sini, ya, dan itu akan menjadi sebuah pengetahuan gitu.
Woles aja Bun, kata anak-anak sekarang. Nggak zaman. Kita ini bukan zaman penjajahan, ini udah zaman milenial. Ya, kasih tahu anak makan juga santai aja. Makan Yuna yuk. Ntar aja Bun. Ya udah kalau gitu nanti makan sendiri ya, pergi makan sendiri ya. Bunda udah kasih tahu loh, udah ngajak loh. Iya Bun, udah. Relax. Kenapa? Kalau kita kasar dan keras, itu bisa bikin trauma di otak anak kita gitu. Sebagaimana kita juga. Ya. Nah, otak emosi itu isinya kayak gini nih. Ada jenis-jenis emosi. Kok kayak tangga Bu Aisyah? Iya, karena sewaktu diukur ya, setiap jenis emosi itu ada frekuensinya, diukur pakai EEG kepala. Ada frekuensinya. Ya, kalau sedih itu rendah frekuensinya. Di bawah sedih apati. Apati ini merasa nggak berguna. Saya nggak berguna lagi jadi istri. Kapan teman-teman yang sudah menikah berpikir kayak gitu, merasa nggak berguna, itu lagi apati namanya. Ya. Atau anak-anak merasa saya nggak berguna lagi nih jadi seorang anak yang belum nikah misalnya. Ya, nah itu apati. Aduh saya nggak berguna lagi nih, belajar apapun rasanya nggak berguna, itu bisa apati tuh. Hati-hati. Makin turun ya, makin turun bisa depresi. Saya nggak berguna jadi istri, lebih baik saya mati. Itu namanya depresi. Kenapa? Ada keinginan bunuh diri, ada keinginan mati, itu depresi. Bahaya. Ya, bukan apa-apa, setan di sekitar kita. Kalau ada orang apati, itu dibisik-bisikin. Supaya apa? Supaya depresi, benar-benar bunuh diri. Nah, kalau pas bunuh diri, jadi temannya setan. Makanya pada saat kita apati, cepat-cepat naik ke atas. Ya. Gimana cara naik ke atas? Apati ini ya rasanya tuh udah susah nangis. Ya. Males, yang biasanya sholat tuh males banget. Lihat sajadah cuman liatin dari jauh, males banget. Itu apati tuh. Ya, kayaknya nggak ada energinya tuh. Kenapa? Frekuensinya ya di otaknya cuma 50 Hz. Gimana caranya Bu Aisyah? Ya, untuk bisa kesedih ya tarik nafas panjang. Berkali-kali tarik nafas. Atau kalau kita umat Islam sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nanti lama-lama tiba-tiba air mata kita turun, nangis. Nah itu berarti kita udah naik ke atas. Berarti sudah lebih baik dari apati. Ya. Nah cuman kan kita maunya di sini nih. Atau menerima ya, bersyukur. Atau paling atas kita maunya di situ. Maka ya terus lagi istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi sambil nangis nggak apa-apa. Air mata Allah ciptakan selain untuk membersihkan mata, melembabkan mata, itu juga untuk membasuh luka tadi. Ya, makanya nah, nangis aja. Aku kesel banget gitu ya. Nah kalau udah kesel berarti udah naik sini. Kalau ibu bilang aku kesel banget sama dia, nah berarti ibu nggak rasa udah naik ke sini. Tapi kalau dari sedih ibu bilang, aku takut banget. Nah itu berarti ibu naik ke sini, ke takut, ke fear. Ya. Jadi ini tangga ini. Ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah berharap dengan istighfar berkali-kali, kita bisa naik ke atas. Paling nggak semangat, udah bisa ketawa, udah bisa senyum lah paling nggak. Ya. Nah, ada cara lain nggak? Sholat. Sholat itu ya lagi sedih kita sholat, yang tumanina nggak usah buru-buru sholat. Ya habis sholat kan kita istighfar. Itu lama-lama kita udah masuk sampai damai. Tapi kalau sholatnya buru-buru mungkin cuma sampai ke sini doang, sampai marah doang. Makanya habis sholat jadi marah-marah. Kenapa? Buru-buru sih sholatnya. Ya kenapa sih habis sholat saya marah? Lah sholatnya nggak tumanina, buru-buru, terus nggak ditambah qobliyah ba'diyah, misalnya untuk sholat zuhur misalnya. Ya atau sholat isya. Nah itu mungkin baru sampai sini, udah bagus naik. Cuman belum lagi sampai yang damai. Ada lagi nggak Bu Aisyah? Untuk bisa naik ke atas? Ya baca Quran, ngaji. Cuman kalau sampai satu ayat ya mungkin dari sedih cuman satu ayat, cuman sampai kayaknya jadi takut. Aku habis ngaji kok jadi takut ya? Nah, karena kurang. Coba baca lagi. Ya baca lagi. Baca udah 5 ayat, naik ke sini buru-buru nafsu. Aduh, sampai mana nih airnya, ini jusnya belum selesai, itu sama buru-buru. Ya, terus saja ngaji terus, baca Quran terus dia akan naik terus sampai ada rasa damai. Ya, itu enak kan kayak satu ain atau 2 ain lah kita baca, udah enak ya perasaan kita ya. Akan jadi naik lebih bagus lagi kalau kita juga baca artinya.
Baca terjemahannya. Oh, kita merasa Allah bicara sama kita, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita naik ke pencerahan. Ya. Atau habis sholat, kan udah sholatin damai nih, ngaji, baca Quran, kemudian tahu artinya, itu juga bisa sampai sini. Atau misalnya teman-teman lagi dengar tausiah dari guru-guru kita siapapun, terus kita langsung ada pencerahan. Pencerahan itu gini, oh gitu, itu pencerahan itu. Atau baca buku. Ya, baca buku, apa saja buku apa itu, oh gitu, itu pencerahan, ya. Atau bisa juga sampai di sini acceptance, menerima. Tapi kalau rasanya gembira banget, ya, terus kayaknya jadi punya daya untuk bisa melakukan apapun, berarti itu pencerahan, dia tinggi, naik. Dan mulai dari semangat sampai pencerahan, ini yang dikategorikan bekerja dengan zona ikhlas, ya, zona ikhlas. Kita mau belajar ya teman-teman, mungkin ada yang masih kuliah ya. Lihat buku males banget dibaca tuh. Terus kesel banget. Harus dibaca lagi. Itu berarti di sini tuh. Berarti kita ya belajar di kuliah itu belum masuk zona ikhlas. Terus gimana dong Bu Aisyah supaya ikhlas? Makanya ya marahnya segera cepat-cepat naikin ke atas. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, angkat keselku sama buku ini ya Allah, angkat keselku sama pelajaran ini, kuliah ini ya Allah, angkat keselku sama dosennya, siapa tahu dosennya bikin kesel, ya. Itu istighfar, astagfirullahaladzim, maka dia akan naik ke semangat, udah semangat ini udah tinggi, 200 Hz nih. Nanti kita baca buku itu berarti kita zona ikhlas, kita belajar dengan ikhlas itu namanya. Ya, belajar dengan ikhlas. Karena kalau sudah ikhlas ini penuh cinta. Ya, nah sekarang membasuh luka bagaimana? Membasuh luka kalau teman-teman ingat lagi peristiwanya dan teman-teman marah misalnya, ya, cara membasuh lukanya istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, angkat keselku ya Allah, saya ingat lagi sama peristiwa itu ya Allah, ibuku mencubit aku ya Allah, misalnya gitu. Nah itu dia akan naik ke atas, lama-lama akhirnya bukan lagi semangat tapi menerima. Oh iya ya Allah, emang saya waktu itu yang badung ya Allah, udah disuruh larang naik-naik masih juga naik-naik ya Allah. Nah makanya kita udah menerima nih, acceptance, bersyukur. Itulah namanya membasuh luka dengan cinta. Kenapa? Karena pada saat kita ada di semangat, mulai dari semangat, hormon-hormon bahagia itu keluar dari otak kita, ya, dan itu membentuk cinta. Oke? Nah, jadi begitu. Bagaimana membahas luka? Membasuh luka, yaitu tadi ibu rasanya gimana luka itu? Ya, saya kok jadi sedih Bu Aisyah ingat itu ya. Ingat itu sedih, oke. Boleh aja sih sedih, nggak apa-apa. Ini lazim kok, ini kena ada ini di otak kita nih, ada nih. Lazim kok. Tapi ayo cepat-cepat move on. Makanya cepat-cepat move on. Ini istilahnya, kenapa? Karena memang semua emosi ini nggak bisa hilang. Itulah saya bilang tadi, nggak bisa hilang. Kenapa? Emosi tetap ada. Dan sambungan otak sudah terlanjur tersambung, kan gitu. Yang bisa adalah diangkat, move on. Makanya doanya, ya Allah angkat marahku. Bukan ya Allah hilangkan marahku, nggak bisa hilang. Angkat marahku ya Allah, angkat sombongku ya Allah, angkat. Jadi supaya naik ke atas, itulah namanya move on. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ada trauma, ayo move on. Dengan tahu bahwa oh ada kayak gini ya, iya. Ya. Nah, kenapa? Karena ini semua ada di otak kita. Muaisa, saya udah move on, tapi kok setelah 3 bulan saya ingat lagi. Iya, kenapa? Emosi ini kan ada. Kita udah di atas, bisa turun lagi. Kenapa bisa turun lagi? Ada faktor pencetus misalnya. Ya, pada saat kita lagi, misalnya ya, pada saat kita nih lagi sama dimarahin ibu misalnya itu tadi, ya, ada pengikatnya, ada anchornya apa? Pohon itu, gitu. Atau baju ibu itu, pas kita lihat baju ibu kita, ya bajunya warnanya merah gitu, polkadot merah. Oh, udah polkadot merah. Dasarnya merah, bulat-bulat hitam. Ya, itu terjadi anchor di otak kita, maka ya yang tadinya mungkin kita sudah maafkan ibu kita, suatu ketika lagi bongkar-bongkar baju di lemari ibu misalnya ya, kemudian kita dapati baju itu, kita bisa turun lagi itu emosi kita, ya, jadi marah lagi. Ini nih gara-gara ini baju ini nih bikin aku kesel, bisa kayak gitu. Ya, kenapa? Karena emosinya turun lagi. Ya itu wajar, itu lazim, ya lazim.
Tetapi ya kalau mau ikhlas lagi cepat-cepat naik ke atas. Ngapain sih Bu Aisyah kita capek-capek naik ke atas? Lah katanya mau ikhlas, ya. Dan yang 4 di atas ini namanya nafsu mutmainnah. Kita kan nggak tahu meninggalnya kapan. Dan kita berharap pas kita meninggal di nafsu mutmainnah. Sehingga malaikat maut menjemput, manggilnya enak, ya ayuhan nafsu mutmainnah, dipanggil suruh pulang gitu. Tapi kalau kita lagi marah, nggak cepet-cepet naik, tiba-tiba malaikat maut datang, nggak enak manggilnya, ya ayuhan nafsu ammarah, ya ayuhan nafsu lawwamah. Kalau kita lagi sedih banget terus datang. Walaupun kita lagi sakit, kalau kita lihat orang sakit di ICU ya, kita berharap untuk dia ya menerima sakitnya ini. Kenapa kita nggak tahu umur dia? Saya aja waktu masih kerja di rumah sakit, masih misalnya waktu koas di IGD atau koas di ICU, kita bantu untuk orang itu yang lagi sakit, kan sakit-sakit nih badannya sakit, ya tapi paling nggak emosinya naik untuk menerima. Kenapa? Itu kalau datang malaikat maut dia sudah dimutmainnah. Tapi kalaupun belum ajalnya, ya, kalau kita berada di atas, bikin kita tambah sehat, ya. Nah, caranya bagaimana? Ini tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa ya sabar dan sholat itu bisa naikin. Sabar itu apa Bu Aisyah? Kita diam aja, bukan. Sabar itu menahan untuk tidak kita keluarin kemarahan kita ke orang lain. Ya, sabar. Dan kita mencoba beristighfar, itulah juga upaya sabar. Ya. Dan tadi kita sudah tahu juga ternyata kalau kita kesel marah, pokoknya pergi sholat aja. Pergi sholat aja, lama-lama karena sholatnya tumakninah dan di dalam sholat kita sudah ucapkan kalimat-kalimat ya permohonan ampun juga, maka habis sholat kita level emosinya naik. Dan yang paling menyenangkan Allah bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau berikhtiar untuk naikkan level itu gitu. Kan enak kalau Allah dekat kita atau bersama kita, bukan lagi dekat, bersama, ya, Masya Allah, ya. Nah caranya itu tadi. Ada orang secara umum ya, atau misalnya agama lain yang nggak belajar istighfar, ya tarik nafas. Kita juga kadang-kadang kalau lagi kesel tarik nafas ya, yang gitu ya. Nah hanya karena kita sudah diajarkan untuk beristighfar, maka beristighfarlah. Ya, jadi solusi pada setiap masalah ada di sabar dan istighfar. Perbanyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kalau misalnya kita punya trauma, ya apapun trauma itu kita anggap menjadi sebuah kesulitan, kita diminta untuk rutin baca istighfar, rutin. Sudah rutin diperbanyak lagi, ya. Kalau kita anggap trauma itu jadi masalah, ya, setiap misalnya seseorang nih pernah sakit hati atau pernah disakit hatiin oleh seorang laki-laki dan kemudian dia nggak berani lagi untuk ya berkenalan sama bertaaruf dengan laki-laki lain untuk dia menikah. Kenapa? Karena pernah punya trauma. Nah, kita kalau itu kita anggap jadi masalah, makanya disuruh Rasulullah SAW untuk rutin membaca istighfar. Atau misalnya ada ibu-ibu ya pernah dengan suaminya trauma gitu ya, suaminya pernah berselingkuh kah, atau pakai narkoba atau apapun, kan itu kita anggap masalah kan, ya. Nah itu serupa ya rutin membaca istighfar. Kenapa? Dijanjikan Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Kok gampang Bu Aisyah? Iya memang hidup di dunia ini gampang asal kita patuh pada peraturannya. Peraturan dari kan Allah kasih peraturan itu ad-dinul Islam, kasih tahu nih. Istighfar aja bisa 3 keutamaannya. Dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Masya Allah. Sekarang ini kan buat kita nih yang sudah berumah tangga kah, atau misalnya teman adik-adik yang sedang kuliah kah, atau sudah kerja. Kan ini permasalahan ekonomi kan sedang kacau kan. Suruh kuliah harus bayar kuliah. Kampusnya nggak mau nurunin uang kuliahnya. Tidak ada relaksasi ya pembayaran uang kuliah. Gimana nih? Nggak usah mikir pinjam uang siapa ya, minta sama siapa ya. Itu biasanya sering kecewa tuh. Kenapa? Pas kita mau pinjam uang, orang itu juga nggak punya uang.
Makanya disuruh istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Dan harus yakin Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Setiap orang pintu rezekinya 99. Ya. Gaji itu baru satu pintu, masih ada 98. Ya. Oke, jadi istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim. Itu 3 keutamaannya, ya, memberikan solusi atas setiap kesulitan, penyelesaian bagi setiap permasalahan, dan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, nah, ini kan asik nih. Ini membasuh lukanya dengan cara begini asik banget. Ya. Kalau memang dia sangat berat kasusnya ini, ya itu lagi pergilah sholat, ya baca Quran lagi. Banyak beberapa petunjuk yang mengatakan kalau kita ada masalah, ya ada Quran, kita coba Bismillah, ya Allah berikan petunjuk ya Allah. Ya kita langsung pegang aja terus kita buka gitu. Ya, ada juga cara-cara begitu. Itulah cara-cara membasuh luka ini supaya apa? Emosinya naik ke atas sehingga menerima bahwa oh iya. Dan kalau emosi sudah ke atas, ya kita insya Allah jadi sehat. Ya. Tadi saya bilang, kalaupun belum saatnya meninggal, kan kita tadi berharap meninggalnya di mutmainnah. Kalau belum saatnya meninggal, masih tetap sakit, tetapi jauh jadi lebih sehat. Ya. Nah, sekarang, yang penting, waktu kita ucapkan astagfirullahaladzim, itu tolong dilafazkan secara berbisik. Astagfirullahaladzim. Ya. Bukan hanya dibatinkan, walaupun dibatinkan juga jalan. Astagfirullahaladzim. Ini kan apa yang diucapkan jalan di badan kan. Kenapa? Karena sistem saraf ini kayak kabel listrik. Ya, dia akan ucapan yang kita ucapkan jalan di badan kita. Ya, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun pada Allah yang maha tinggi, maha azim. Ya, itu jalan di badan kita. Dan jalan juga di otak kita. Sehingga tadi ya otak emosi yang tadinya turun levelnya dia bisa jadi naik. Ya, bisa jadi naik. Memori-memori itu lemnya mulai agak dikurangin. Sehingga kita inget aja sih, tapi nggak kesel banget, udah nggak kesel banget. Nah, itu. Nah, namun kalau dilafazkan sedikit secara berbisik seperti gini, astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illallah. Misalnya gitu ya. Itu ya ada keutamaan lagi apa? Pada saat kita mengucapkan itu keluar karbon dioksida dari mulut. Astagfirullahaladzim. Nah, karbon dioksida itu selain membawa ya, itu karbon dioksida ada sisa dari metabolisme oksigen, itu emosi-emosi itu pun keluar. Energinya, tapi emosinya masih ada. Energinya keluar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu keluar. Nah, pada saat karbon dioksida keluar dari mulut, hidung tarik oksigen. Coba teman-teman istighfar, coba. Astagfirullahaladzim. Terus perhatikan hidung setelah istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, hidung akan tarik oksigen tuh. Makanya oksigen akan nanti masuk ya lewat paru-paru, masuk jantung, kemudian jantung memompa ya. Itu tadi. Ya, jantung memompa pembuluh darah yang membawa oksigen banyak itu. Jadi di otak kita ya aliran darahnya enak, di badan juga tuh karena kita biasanya kalau badan ada pegel itu berarti kurang oksigen. Ya, kurang oksigen dan mungkin posisi. Posisi juga karena dia menekan, makanya menekan badan, makanya kurang oksigen. Maka istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya. Bu Aisyah, gimana sih kalau nggak tarik nafas aja? Narik nafas kan juga narik oksigen. Iya, bisa. Cuman oksigen yang ditarik sedikit. Ya, dibanding kalau kita istighfar duluan. Bu Aisyah kan nafas biasa juga narik oksigen. Iya. Itu lebih sedikit lagi. Nafas biasa nih. Tarik, lepas, ya. Itu oksigen yang ditarik 1 liter. Kalau kita tarik nafas, yang ditarik 3 liter. Tapi kalau kita habis istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, hidung narik oksigen lebih banyak, sekitar 5 liter. Makanya jauh lebih banyak. Nah, sama satu lagi, kalau tarik nafas biasa, ya, tidak ada kalimat istighfar yang jalan di badan. Orang cuma tarik nafas biasa, narik oksigen doang. Tapi kalau istighfar, astagfirullahaladzim. Selain mengeluarkan karbon dioksida, kemudian hidung tarik oksigen, kalimat astagfirullahaladzim, jalan di badan, astagfirullahaladzim. Jalan. Aku mohon ampun pada Allah yang maha azim. Jalan di badan.
Ya, itu hebatnya apa yang sudah diajarkan nih lewat ad-dinul Islam nih, Masya Allah. Ya, nah itu tadi. Nah, ini dia surat Al-Baqarah 177 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Ya. Ulaikal ladzina shadaqu. Ya. Wa ulaika humul muttaqun ya. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, maka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Karena banyak anak-anak gini, lo nih jangan sabar-sabar doang gitu ya, lo nih sabar melulu gitu ya. Justru yang sabar itu ya yang benar, tapi bukan diam. Kalau diam itu salah, itu tadi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu kita pergi sholat atau kita pergi ngaji, itulah orang yang benar imannya dan itu orang yang bertakwa. Jadi istri jangan terlalu sabar loh, kan ada yang begitu ya. Ya, jadi istri jangan terlalu sabar, jangan malu diinjak-injak suami. Itu orang lain bilangin kita kayak gitu. Tapi ketahuilah bahwa kalau kita bisa sabar ya dengan cara tadi kita naikkan level emosi, kita istighfar, lafaz-lafaz zikrullah kita ucapkan, itulah orang-orang yang benar imannya. Ulaikal ladzina shadaqu. Wa ulaika humul muttaqun ya, orang-orang yang bertakwa. Oh, udah tenang aja. Teman kita juga nggak usah bilang sama dia, ini gue yang bener, begini yang bener, nggak usah gitu. Senyum aja, ya doain aja ya, terima kasih. Gitu. Nggak usah juga ngotot dengan surat Al-Baqarah 177 ini kita bilang sama dia, ini yang bener. Ya tenang, ini untuk kita. Ya, jadi kita bisa naik ke atas. Ya, astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak istighfar, kita cuman berhenti. Kita kesel sama orang, terus kita nggak istighfar, berarti kita di sini. Ya, stagnasi di sini. Itu juga ya tidak menguntungkan. Yang diminta itu bersabar, yaitu kita naikkan ke atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kan gitu. Ya. Baik. Nah, ini sabar itu ada batasnya. Orang-orang yang bilang gitu, itu keliru. Sabar pahalanya yang tanpa batas. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Makin dicukupin tapi tanpa batas. Jadi bersabar itu pahalanya tanpa batas. Sabar itu ada batasnya, enggak bisa. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Tetapi kalau kita sedih, kita kesel, kita marah, itu wajar. Ya, tapi tolong please cepat-cepat move on. Nah, itu. Ya, mungkin teman-teman adik-adik yang muda kan sering tuh ada istilah it's okay not to be okay katanya. Nggak apa-apa kalau nggak apa-apa juga kan gitu. Nggak apa-apa kalau lagi sedih, nggak apa-apa kalau kita lagi kecewa, nggak apa-apa. Cuman yang diminta oleh kita, agama kita adalah cepat-cepat naik ke atas. Ya, kita sabar itu istilahnya. Oke? Dan ya kata Profesor David Hawkins, getaran magnet energi di bawah 200 Hz. Di bawah 200 itu tadi itu ya sombong, marah, buru-buru, takut, sedih, apati itu menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Ya. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 ya semangat ya, kemudian bersyukur atau acceptance, damai bahkan pencerahan, maka dia senantiasa sehat. Gitu. Bahkan kata Profesor David Hawkins, ya di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz. Maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Itulah makanya tadi saya bilang sama orang-orang yang sakit, ayo Bu istighfar Bu, supaya naik level emosinya. Kalau dia ajalnya dipanggil ya ayyuhan nafsu mutmainnah, tapi kalau pas dia bukan ajalnya kan dia bisa sehat. Kenapa? Kekebalan tubuhnya naik. Ya. Jadi ini yang mengapa kita perlu membasuh luka kita dengan cinta tadi, dengan teknik-teknik yang tadi sudah diajarkan agar kita sehat. Bu Aisyah, saya udah gitu, tapi kok saya ingat lagi, udah berapa lama nih baru ibu ingat lagi? 6 bulan, ya nggak apa-apa juga. Kenapa kadang kita pas lagi di atas ya bisa turun lagi? Kenapa? Itu tadi yang saya bilang, melihat faktor pencetus, gitu. Misalnya kesel sama suami gitu.
kesel sama suami. Suatu ketika ada ibu-ibu kesel sama suami, karena keselnya apa? Karena ketahuan dia chatting sama perempuan lain. Ya, oke lah, kita udah maafin, kita udah istighfar, kita udah doa, kita udah sholat, kita udah sampai menerima, dan karena suami juga udah minta maaf, oke, kita terima. Tapi suatu ketika beberapa bulan kemudian pas lagi duduk-duduk lihat HP-nya dia, itu bisa kita turun lagi, ingat lagi, marah lagi. Ya, maka angkat lagi. Angkat lagi. Caranya apa? Ya Allah, ya mengaku, ya Allah saya kesel sama suami saya. Ini gak bisa saya lihat di HP ini, gara-gara ini saya lihat di HP, makanya saya tahu dia gitu. Ya Allah, ya kita mengaku dulu pada Allah. Ya, kemudian M kedua. Jadi ini ada teknik 3M namanya. M kedua, mengangkat, ya Allah, angkat marahku ya Allah, angkat keselku sama suamiku ya Allah. Astagfirullahalazim. Nah, di sini kita pakai istighfar. Astagfirullahalazim. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Ya. La haula wala quwata illa billah, ini kalimat yang juga ajaib, ya. Allah berkata, kalau berfirman, kalau ada hambaku mengatakan la haula wala quwata illa billahil azim, maka Allah mengirim malaikat untuk mengaminkan doa kita setelah itu. Kenapa? Karena yang ketiganya, M ketiga adalah meminta. Ya Allah, ya buatkan saya lapang hatiku ya Allah, ya. Dan minta juga, ya Allah, sayalah orang satu-satunya perempuan yang dilihat cantik oleh suamiku. Nah, sebut nama suaminya. Detil, lengkap, ya. Satu-satunya wanita yang dia cintai sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang istri. Bukan cuma wanita aja, nanti dia anak perempuannya dia nggak cinta, makanya harus sebagai seorang istri. Nah itu, ya, nah itu kita akan naik ke atas. Nah itulah 3 cara membasuh luka dengan cinta, ya, yaitu 3, 1 mengaku. Mengakui dulu trauma itu, ya. Ya Allah, saya ingat ibuku, ya Allah. Mohon ya Allah. Ya, M kedua adalah mengangkat, ya Allah, angkat kesalku ya Allah dengan peristiwa itu ya Allah, angkat kesalku ya Allah. Ya. Nah, itu istighfar, astagfirullahalazim, ya. Yang ketiga, M ketiga meminta, ya Allah, ya, lapangkan dadaku untuk memaafkan ibuku, ya. Dan apalagi ibunya udah meninggal, misalnya gitu. Langsung doakan, ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk ibuku ya Allah. Ah, itu kan asik. Keren tuh kayak gitu. Ya, jadi 3M, mengaku, mengangkat, dan meminta. Ya. Baik. Supaya kita sehat, apalagi kondisi sekarang ini harus sehat. Ya, dan ingat, apa yang diucapkan tuh jalan. Ya. Ada cara lain nggak Bu Aisyah untuk kita memompa ya trauma masa lalu? Ada. Yaitu memaafkan. Ya, caranya Bu Aisyah ya diucapin. Ya Allah, saya maafin ya Allah, maaf, saya maafin ya Allah, saya maafin ya Allah, saya maafin ya Allah, saya maafin. Dan siapa yang dimaafin harus sebut namanya. Kenapa? Apa yang diucapkan itu jalan di sistem saraf kita. Karena sistem saraf kita kan kayak kabel. Dia bawa listrik. Ini kan saraf nih, panjang-panjang tuh kayak kabel, dia bawa listrik. Nah, apa yang dibawa? Pesan. Pesan apa? Pesan pergerakan. Kalau kita mau ke dapur, ini jalan nih ke dapur, dia ke dapur. Ya, tapi ini juga membawa pesan emosi, pesan perasaan tadi. Ya, kesel. Makanya kadang-kadang kita sering sakit karena kesel, sering sakit karena marah, sering sakit karena sedih. Apalagi kalau misalnya memang sudah ada penyakit bawaannya, udah hipertensi, memang pembuluh darahnya udah udah kaku. Tapi kalau dia marah tambah kaku nanti, kan gitu, ya. Nah, ini juga membawa pesan apa yang diucapkan. Semangat ya Allah, semangat. Ini jalan semangat. Bahkan menurut ya Bapak Agus Mustafa, ya Kiai Haji Insinyur Haji Agus Mustafa, ya dia itu bersama Universitas Airlangga meneliti tentang bawah sadar, tentang tubuh manusia, ya. Dikatakan bahwa tubuh manusia senang banget kalau ada ya ucapan Allah, ya Allah, ya Allah, atau ada ucapan kalimat yang ada Allahnya. Makanya astagfirullahalazim, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Karena dia jalan di sini sistem saraf. Dia jalan. Ya, dia jalan. Dan apa yang dilihat juga jalan. Makanya harus kita lihat yang baik-baik, ya. Baca hal yang baik-baik, ya. Kalau ada faktor pencetus yang kita lihat bikin kesel, ya singkirin faktor pencetus itu. Ya, misalnya ada baju ibu kita yang ingat, kalau kita ingat itu dia ingat nyubit saya, kasih aja ke orang itu.
Supaya mata kita nggak nginget. Kenapa? Mata ini juga mencetus, membawa pesan ke badan. Telinga juga gitu. Ya. Nah, dan dia jalan di badan sangat cepat. Kenapa? Kecepatannya itu tadi. Ya. Neuron sensorik 240 km. Kalau itu dari sensorik. Kalau dari motorik yang 320. Cepat banget. Oke. Nah, itu dia akan membawa pesan. Itu tadi. Bu Aisyah, kenapa sih orang bilang merasa saya luka, tapi kita pegangnya di dada ya, bukan saya luka gitu ya, padahal memori katanya di atas. Iya, ya, yang dipegang itu di dada itu karena yang kita pegang jantung, ya. Aduh, nggak enak perasaan aku. Padahal sebetulnya yang rumahnya tuh di kepala, rumah emosi. Tapi nggak ada gaya kita. Ya Allah, nggak enak perasaan aku, nggak ada gaya kita. Tapi kalau sakit kepala baru. Itu kalau sakit kepala biasanya pembuluh darah. Tapi nggak enak perasaan aku luka banget. Kalau inget lagi ya. Tapi dada kita yang kita pegang. Kenapa? Itu yang dipegang jantung. Nah, dari otak ke jantung itu ada jalur sistem saraf khusus. Namanya poros otak jantung. Jadi kalau kita kesel, jantung nanti dia jalan ke badan, lewati jantung. Jantung ini akan memberikan rasa ya 5.000 kali. Ya, banyak banget ya. Kesel dia jalan. Dia jalan di badan. Ya. Jadi ya jantung ini yang disebut kolbu ini ya punya kekuatan juga jantung ini. Apa? Dia merekam peristiwa. Kenapa? Karena di jantung juga ada sel otak. Ya, tetapi ya rumah emosi ada di otak kita dan memori trauma ada di otak kita. Tapi memang yang terasa adalah di jantung. Kenapa? Karena dari atas turunnya ke jantung dulu baru ke seluruh badan. Ya. Iya. Ini saya kasih ilustrasi, saya kasih lihat ini dulu ya, boleh ya. Ini kerja otak kita untuk menyampaikan pesan di badan kita. Ini tadi otak terbagi dari dua ya, otak besar, otak kecil, kemudian terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Nah, otak kanan tuh otak kreatif, otak kiri yang otak analisa. Nah, ini kita lihat nih di dalamnya. Ya, ada otak batang otak, ada otak emosi dan ada otak tentang ilmu kita gitu. Ya. Nah, batang otak nih yang ini nih, ya. Kemudian apalagi, nah ini yang otak emosi kan dia besar banget kan, di inti otak lagi, dia di inti otak, ya. Otak emosi inilah yang nanti mewarnai setiap memori perasaan kita. Nah, memori tersimpan di sini. Nah, dari otak jalan sistem saraf kayak kabel listrik. Semua perintah yang dari otak jalan di badan, ya, lewat sistem saraf. Termasuk apa yang kita dengar. Makanya tolong kita sama anak ngomong yang baik-baik. Kenapa? Karena akan mempengaruhi. Mata juga gitu. Ya, makanya anak kalau kita mau kasih contoh sama anak supaya anak lihat dari mata kita, oh ibunya begini gitu. Ya, dan itu pengaruhnya terekam juga di otak. Ya. Dan apa yang diucapkan, makanya harus ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, oke? Nah, itu. Ya. Dan bisa nggak supaya trauma itu nggak balik lagi? Nah, itu kita caranya. Ya. Kenapa? Karena itu tadi pesannya kan jalan di sistem saraf nih. Ya, sistem saraf nih badan kita. Kalau memorinya itu ya tanpa terasa memori negatifnya suka turun ke bawah. Ya. Ibu misalnya trauma gara-gara ya misalnya pernah diputuskan oleh seorang pria gitu waktu ta'aruf udah mau ini tiba-tiba dia nggak mau. Nah, memori itu kan ada di otak tuh. Kalau kita nggak obati atau kalau kita nggak rilis, memori itu turun ke badan, ya, ditolak laki-laki, ditolak pria, ya, dia turun ke badan. Nah, badan udah nggak enak tuh perasaannya. Kadang-kadang kita nggak suruh turun, dia turun sendiri, ya. Nah, apa yang bahaya? Yang bahayanya adalah, ya, nah ini, badan manusia itu bukan hanya ada badan kasarnya ini saja atau badan selulernya. Badan manusia itu ada sinyalnya. Sinyal ini membawa pesan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Jadi, dan sinyal ini bisa membroadcast pesan itu ke alam semesta. Dan sinyal ini bisa menarik peristiwa. Jadi kalau kita nggak cepat-cepat trauma itu kita basuh, ya, dengan sesuatu yang membuat kita cinta atau sesuatu dengan kesabaran itu, ya, maka misalnya tadi trauma adalah ditolak laki-laki dan maka pesan itu nanti setelah jalan di badan terdorong oleh sinyal ini ke alam semesta,
maka yang akan ditarik seperti itu lagi, ditolak lagi. Maka yang pertemuan berikutnya, kok ditolak lagi. Ta'aruf berikutnya, kok ditolak lagi gitu. Atau udah mau jadi, kok dilepaskan lagi. Kenapa? Karena kita masih menyimpan memori yang penuh emosi itu, dan tanpa sadar dia jalan di badan, dan terbroadcast oleh sinyal ini, menarik peristiwa yang sama seperti itu. Makanya cepat-cepat dibasuh luka itu. Astagfirullah. Ya. Misalnya seorang ibu, misalnya suaminya memukul dia, misalnya memukul dia, KDRT, akhirnya berpisah. Tetapi trauma bahwa suami KDRT, si ibu ini belum sengaja dibasuh lukanya. Karena membasuh luka harus sengaja, makanya harus disebut. Ya Allah, saya kesel sama peristiwa itu. Maka memori yang ada di otak ibu itu masih sangat kuat dan jalan di badan, dan akan didorong oleh sinyal ini, dan apa yang terjadi, dia dapat suami yang KDRT lagi. Nah itulah makanya mengapa harus berusaha agar trauma-trauma itu kita basuh luka itu. Ya, tapi kalau kita sudah basuh, ya Allah, saya mohon ya Allah peristiwa atau pikiranku atau pengalamanku tentang aku dipukul suamiku, ya Allah, dan aku kesal ya Allah, aku sedih ya Allah, aku marah, angkat perasaan ini ya Allah. Itu namanya membasuh. Mungkin ibu nangis, silakan, nggak apa-apa. Dan ya Allah, saya mohon ya Allah, apabila Engkau bukakan jodohku lagi ya Allah, suamiku adalah suami yang damai, suami yang mencintai aku, suami yang menyenangkan, gitu. Supaya apa yang diomongkan itu ditarik seperti sinyal ini. Karena sinyal inilah yang membawa doa. Sinyal ini nih yang lapisan terluar ini membawa doa, membawa prasangka. Makanya Allah berkata, berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangkaku. Kalau kita berprasangka buruk-buruk terus, maka peristiwa yang buruk akan ditarik. Akhirnya kita kena lagi, kena lagi, kok traumanya berulang-ulang kan. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman, Girls Talk, mantap ya. Yuk ngaji BSD, yang bisa saya sampaikan, saya membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab, dan saya kembalikan ke Mbak Aida. Terima kasih, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu ya. Yes. Oke. Masya Allah, penjelasannya membasuh luka dengan cinta. Ya Allah, itu beneran. Itu siapa ya? Yang bikin judul itu siapa? Coba aku mau tanya deh, siapa ya? Mbak Aida ya? Iya. Ketahuan ya? Iya. Bagus banget, dan mudah-mudahan teman-teman mungkin ada yang pernah trauma jadi bisa dibantu dengan modul ini gitu ya. Amin. Ya karena kan di zaman lagi tren juga kan yang basuh luka gitu, yang luka-luka masa lalu juga kayaknya banyak juga gitu. Terus ya harus dihadapi juga gimana caranya yang benar sesuai syariat juga gitu. Oke, ini udah kita masuk ke sesi tanya jawab langsung aja kali ya. Ini kayaknya udah mau. Kalau ada yang mau bertanya via raise hand boleh. Untuk kalau masih malu-malu raise hand. Ratu Ajeng. Ratu Ajeng. Oh, mau nanya langsung. Oke. Boleh Kak Ratu Ajeng Ayu Sri. Wah. Iya, boleh Kak Ratu Ajeng. Halo Kak. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya. Mbak Ratu mana nih wajahnya nih? Aduh, saya malu. Jadi nggak muncul nih. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini saya mau nanya, gimana kalau misalnya saya pernah kecewa sama orang gitu. Terus sekarang orangnya lagi berusaha buat saya percaya lagi. Cuma saya selalu keinget-inget gitu loh. Selalu keinget-inget kesalahannya gitu. Sampai saya tuh kayak apa ya? Kayak nggak bisa percaya gitu. Sebenarnya saya udah memaafkan, cuman nggak bisa melupakan.
Ya benar. Terus ketika kita bareng-bareng lagi, saya ngerasa dia nggak nyaman gara-gara saya nggak percaya gitu loh. Gitu ya. Mbak Ratu usia berapa ini sayang? Saya usia 22 tahun. Oh, Masya Allah ya, masih muda nih ya. Ya baik, gini. Ini tentu mungkin belum rumah tangga kan? Belum kan? Ya, belum. Nah, bisa jadi ini mungkin sama calon barangkali ya. Calonnya Mbak Ratu ya. Nah, tinggal gini Mbak, gini. Ini kalau masih calon ya, itu masih ada boleh pertimbangan loh. Kalau trauma atau peristiwa yang dia kerjakan itu sangat prinsip memukul misalnya, maaf ya, memukul misalnya, atau dia menikung misalnya, dia sudah berjanji untuk bersahabat atau dekat dengan Mbak Ratu, kemudian juga dia benar-benar juga melakukan itu, bukan hanya ngobrol-ngobrol biasa ya. Nah, itu dua. Atau misalnya ada hal-hal yang juga prinsip, mungkin dia berbohong yang sangat prinsip ya, berbohong yang sangat prinsip. Nah, itu sebetulnya kalau masih calon kan masih bisa dipertimbangkan ya. Dengan cara apa? Sholat istikharah. Istikharah rakaat. Dan sholat istikharah kan bisa kapan saja. Habis sholat duha bisa, habis sholat zuhur bisa. Ya, kalau kecuali habis sholat asar ya. Habis sholat maghrib bisa, habis sholat isya. Istikharah dong. Kalau memang ini kepengen atau diniatkan untuk menjadi calon pasangan hidup yang panjang. Karena itu berat kalau sudah terlalu traumanya terlalu prinsip, itu berat nanti. Berat ya. Nah, kalau sudah menikah, itu lain lagi juga. Kita walaupun menikah, misalnya suami, misalnya ada suami yang berselingkuh misalnya, tetapi kemudian dia minta maaf lagi, kita berusaha untuk menerimanya, karena dia sudah minta maaf. Kecuali dia bilang, saya nggak mau minta maaf sama kamu, ya sudah, kita juga istikharah kalau kita sudah menikah. Iya. Orang yang suami yang udah nggak minta maaf dan suami nggak mau lagi sama kita, itu ngapain kita ya bersikukuh, orang dia udah nggak mau. Ini susah nih, kalau sudah yang laki-laki nggak mau nih susah kan. Nah, untuk itu makanya sayang Mbak Ratu ya, kalau pakai teknik yang tadi ya, pakai teknik tadi dulu, ya Allah ya, 3M tuh, mengaku ya Allah saya masih kesel sama ya, sebut nama orangnya yang lengkap, gara-gara dia, nah itu harus sebut kenapanya. Kenapa kita harus sebut? Supaya neuron memori di otak kita itu ya, itu yang mau kita obati. Kan tadi neuron banyak ya, 100 miliar ya, memori kan banyak juga kan, entah di sebelah mana. Makanya kita harus sebut, ya Allah saya kesel, saya masih nggak percaya sama orang ini, sebut namanya ya, karena dia, nah itu nanti memori kita tuh yang lagi nyala-nyala tuh, yang lagi ganggu kita ya, kita zoom ke dia, kemudian kita, ya Allah angkat kesalku, ya Allah angkat gak percayaku, astagfirullahaladzim. Nah memori ini pas dia dengar istighfar, dia langsung diam. Dan memang gak bisa hilang. Karena kalau Mbak Ratu mau hilangkan memori ini, Mbak Ratu juga akan hilang semua ingatan yang lain. Oh, na'udzubillah min dzalik kan. Ya, nah, tapi itu tadi, kalau ini masih calon, ayo sholat istikharah. Ya Allah akan kasih petunjuk, kalau memang ini jodohku ya Rob, ya kasih petunjuk. Kalau ini bukan jodohku yang engkau ridhoi ya Rob, kasih petunjuk. Nah itu enaknya kalau masih calon. Kalau ibu-ibu yang lain, belum bisa begitu ya. Jangan langsung ganti suami Bu. Ya, iya. Oke, kira-kira gitu ya Mbak Ratu ya. Kuliah di mana sayang? Kuliah di Unusia, Umi. Oh, di mana sih? Di Aceh ini ya? Enggak, saya di orang Banten tapi kerja di Jakarta. Oh gitu. Oh sudah kerja ini ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Jadi gitu ya, Mbak Ratu ya. Coba pakai tadi 3M, mengakui, mengangkat, terus meminta. Apa maunya Mbak Ratu? Ya Allah, berikan lagi kepercayaanku padanya. Itu satu, memintanya, dan meminta yang kedua, ya Allah, dia benar-benar ya telah bertobat dari apa yang dia sudah lakukan. Nah, itu. Jadi dua mintanya, untuk kita dan untuk orang yang kita itu tadi ya, yang kita sedang masalahkan ini. 3M ya, mengaku, mengangkat, meminta. Oke? Insyaallah. Betulan Umi. Sayang. Doanya Umi. Amin insyaallah. Insyaallah lancar semua ya. Amin.
Amin. Eh, Dok, Aida? ini ada private. Jadi kalau yang ini dia private tanyanya. Assalamualaikum, Dokter Aisyah. Jika ada orang yang sudah depresi, bahkan sampai kerasukan jin, bagaimana cara menguatkan orang tersebut supaya dia tidak kambuh lagi menjadi depresi, bahkan kerasukan jin? Dan apakah ada korelasi dengan depresi dan keimanan seseorang? Jazakillah khairan, Dokter. Ya, baik. Depresi itu karena dia kan di paling bawah, di bawahnya apati. Ya, itu berarti keimanannya lagi turun banget. Ya, jadi kalau misalnya kita saya share screen lagi boleh ya, supaya lebih mudah untuk kita jelaskan ya. Nah, jadi emosi kita ini ya, ini kita emang bisa naik turun. Nah, karena emosi itu ada di otak tengah, maka itu juga keimanan kita jadi naik turun. Ya, kita udah belajar bahwa Allah Maha segalanya, Allah Maha mengampuni, Allah Maha memberikan kasih sayang, Allah Maha ya pemberi rezeki. Nah, itu ilmu yang di depan sini ya, itu terblokir dengan limbik system yang tegang ya, atau limbik system yang sedang di bawah emosinya. Apalagi depresi. Depresi itu sudah di sini depresi. Dan depresi itu emosi yang tidak lazim. Depresi itu yang sudah sangat rendah. Makanya keimanannya pun rendah. Kadang orang depresi ya ciri-cirinya mirip orang kemasukan setan, ciri-cirinya. Ya, jadi berteriak-teriak atau ya karena orang depresi ini kan muncul jadi gangguan kejiwaan. Dia berteriak-teriak, kelihatan ada halusinasi, ada yang dia lihat, ada yang dia dengar gitu. Ya, dan dia yakin bahwa itu saya lihat ya, itu namanya waham. Nah, memang orang depresi ini karena dia sudah mulai gangguan emosi dan gangguan kejiwaan, muncul tanda-tanda seperti itu. Mungkin orang menganggapnya dia kemasukan setan. Saking dia kesel banget itu, ya. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak kambuh lagi? Maka perlu belajar juga tentang level emosi ini, bahwa depresi itu sudah sangat di bawah. Jadi tolong kalau misalnya udah sedang kesel aja, udah marah aja, cepet-cepet istighfar, astagfirullahaladzim. Atau kalau dia perempuan, ayo ngobrol. Ya, kenapa? Karena salah satu cara perempuan itu untuk melepaskan perasaannya atau masalahnya itu ya, untuk dilepaskan atau diangkat masalahnya adalah dengan ngobrol. Itu perempuan. Beda sama laki-laki. Laki-laki nggak ngobrol nggak apa-apa, dia masih bisa ya membasuh luka. Tapi perempuan itu ngobrol pun dengan cara membasuh luka. Ya, jadi kita udah harus tahu nih, oh saya lagi dimarahin, udah mulai turun nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, angkat marahku ya Allah. Itu kalau kita bisa. Tapi kalau misalnya kita rasanya pengen banget cerita nih, karena saya nggak bisa tampung sendiri, maka kita bantulah ya teman ini atau siapapun ini, keluarga kita atau mungkin diri kita ya, untuk cari segala orang yang bisa diajak cerita ya, bisa dengan sahabat atau orang yang kita percaya, bisa juga dengan para profesional, psikolog misalnya, konsultan misalnya, terapis hipnoterapis misalnya, ya kayak gitu. Supaya diajarin bagaimana memanage emosinya supaya nggak melorot sampai bawah. Itu bahaya. Kenapa? Karena kalau melorot sampai bawah, depresi ini selama 6 bulan, ya misalnya selama itu bisa sakit jiwa nanti, kasihan. Ya, jadi kira-kira begitu Mbak Aida. Jadi dibantu untuk diajarkan tentang emosi nih. Boleh nih, nanti kan makalahnya boleh saya bagi buat teman-teman ya, lewat panitia ya. Nah ini, jadi supaya tahu kalau misalnya itu yang terjadi sama kita, karena kita kadang-kadang juga bisa sampai depresi itu sampai kayaknya keluar semua terus ya, kelihatannya kayak orang masuk setan, yang masuk jin ya. Karena sebetulnya bisa jadi dia di otaknya yang terjadi halusinasi. Oke. Jadi ya itu tadi ya, bantu untuk ngobrol, bantu ajarkan istighfar yang seperti tadi untuk naik ke atas, atau bantu diarahkan ke tenaga profesional. Ya. Nih ada pertanyaan lagi, Dok. Ya, jadi baik. Agak panjang, aku bacain ya, Dok ya. Boleh, Assalamualaikum, Dokter. Ya. Setelah 3 tahun kami ikut grup parenting, saya merasa sangat bersalah dengan anak pertama kami. Anak pertama kami usia 8 tahun, perempuan, karena punya adik berjarak dempet, usia 6 tahun dan 4 tahun sekarang. Adiknya laki perempuan nggak tahu ya?
Oh enggak dikasih tahu ini. Oke. Masa menyusui tidak full 2 tahun karena ASI kosong mengandung adik kedua. Belum lagi sekolah usia 3,5 tahun. Dan kami sering kebawa emosi di usia kecilnya saat rewel. Jadi bentak-bentak. Di usia 8 tahun anaknya yang karakternya harusnya periang menjadi anaknya yang lain malah tertekan. Pernah beberapa kali berbohong dan mengambil barang-barang temannya. Bagaimana cara kami bisa memperbaiki hubungan dan respon saya dengan anak pertama? Karena kadang muncul rasa kecewa dan kesal. Padahal di waktu lain kami sadar ini kesalahan saya sebagai orang tua. Minta tolong, oh ya udah. Minta tolong disampaikan tanpa nama. Syukron. Baik, terima kasih ya. Terima kasih juga Ibu yang bertanya ya. Saya paham ini pasti sedih banget ya. Jadi Ibu betulin dulu perasaan Ibu. Ya, ini masih ada ini ya, share screen-nya masih ada ya, kelihatan ya. Ya. Mungkin kan Ibu mungkin sedih atau Ibu ada takut ya. Nah, Ibu betulin dulu, Ibu naikkan dulu. Ya Allah ya. Ya, saya sedih karena atau saya menyesal karena saya waktu anakku Fulanah binti Fulan kecil, ya saya marah-marah sama dia, saya selalu bentak-bentak dia, ya Allah, ya. Nah itu mengaku. Ya. Yang berikutnya mengangkat, ya Allah, angkat sedihku, ya Allah, angkat takutku, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah itu terus. Nah, pada saat itu dia akan terjadi ya penaikan level emosi sehingga ibu mulai lagi semangat. Ya, cirinya semangat paling nggak udah bisa senyum. Ingat anak, ya Allah, ya. Terus semangat apa? Ini belum terlambat. Kenapa? Ya itu tadi. Untung ibu di anak usia 8 tahun, ibu dengan sadar mengikuti kelas parenting. Untung. Itu berarti ibu punya niat yang bagus, ibu orang yang baik. Hanya saja mungkin saat itu kondisi ibu ya sedang penat, capek, letih, ya. Karena anaknya menurut ibu jaraknya terlalu mepet. Tapi kalau buat saya ini bagus, jarak yang bagus 2 tahun. Ya, 2 tahun, 2,5 tahun itu jarak yang bagus. Justru kalau terlalu jauh 4 tahun ke atas jarak, misalnya punya adik 4 tahun apa punya adik yang satu dengan berikutnya 5 tahun, itu ya fenomena 2 anak tunggal namanya. Itu malah dia nggak satu level nanti pas dia udah gede dikit ya. Nah, jadi ibu maafin dulu diri ibu. Ya, ibu harus maafin diri supaya ibu bisa naik di atas semangat dan menerima bahwa oh iya waktu itu saya capek. Ya, sudah. Nah, karena kalau ibu semangat di sini ya atau ibu berada di zona ikhlas ya, ibu sinyal ibu akan memberikan ya seperti itu gitu. Ya, nah, kalau kita lihat sinyal tadi ya. Nah, sebentar ya saya undur lagi. Nah, ini. Kalau ibu ya bahagia, senang, semangat. Nah, sinyal ibu ini akan keluar mempengaruhi anak-anak di rumah. Jadi kenapa kita kalau ada rasa kita salah sama orang atau orang kita pernah melakukan sesuatu, kita dulu yang dibetulin supaya sinyal kita ini ya mempengaruhi sinyal anak. Apalagi seorang ibu. Ibu sama anak sinyalnya sama. Ya, ini saya suka kasih analogi nih, kalau ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Atau kalau ibunya XL, anaknya XL. Jadi sinyal ibu kenceng banget sama anak, makanya betulin perasaan ibu supaya ya sinyal yang keluar dari tubuh ibu memberikan perasaan yang enak di anak. Nah, ini ibu dulu ya. Nah, sekarang ya, apakah ibu sudah minta maaf sama anak? Dan nggak boleh sekelebatan minta maafnya, nggak boleh asal, nggak boleh sambil lalu. Bilang sama anak, sayang, bunda mau bicara sebentar, boleh? Nah, duduk baik-baik dan ingat ini anak perempuan harus lembut, ya. Kalau perlu peluk dia misalnya, ya, sayang, ya. Waktu kamu kecil, ya, bunda ini terlalu penat sekali, sehingga bunda sering marah-marahin sama kamu, ya. Bunda minta maaf, ya nak. Bunda minta maaf. Bunda minta maaf. Umi minta maaf. Ibu minta maaf. Selama ini kita salah nih. Kita pikir sama. Maafin bunda ya nak. Bunda minta maaf ya nak. Maafin bunda ya nak. Itu nampaknya sama, tapi itu beda. Ya. Kalau bunda minta maaf karena bunda yang keliru kan waktu itu kan. Keliru kan. Bunda yang khilaf kan. Jadi bunda minta maaf. Ibu sudah melakukan sebuah kewajiban minta maaf, tapi anak mau maafin ibu hari itu kah atau minggu depan atau tahun depan itu hak anak juga.
Tapi kalau maafin Bunda Yana itu ya tanpa kita sadari kita maksa anak yang memaafkan orang kita yang keliru. Ya. Dan kalau tadi Ibu bilang bahwa Ibu merasa salah, sebetulnya ya nggak ada orang tua yang salah. Orang tua itu hanya kurang. Makanya sekolah orang tua itu sampai kita mati nanti. Kalau misalnya nanti ya kita sudah jadi oma, jadi yang uti ya, kita bisa ya terus aja belajar untuk ya bagaimana menghadapi mantu, bagaimana menghadapi cucu kan gitu. Sampai kapanpun kita belajar. Ya makanya kalau ada ya, ibu-ibu yang sudah usia masih belajar, itu luar biasa, itu keren banget. Nah, makanya kita itu bukan salah, tapi kurang. Kenapa kurang tahu pada saat itu? Mungkin umur ibu masih lebih muda kan? Atau anak 8 tahun itu kan, waktu kecil ibu masih muda, kurang tahu caranya, kurang belajar. Nah itu, karena sesuatu yang kurang bisa diisi. Ini nih, saya lagi ada gelas nih. Nih, kalau misalnya air ini, gelas ini kurang bisa diisi. Tapi kalau salah, nanti lama-lama ibu sakit kalau ibu terus salah. Dan akhirnya anak salah juga gitu. Ya, jadi ibu terimalah ya Allah, saya memang waktu itu kurang ya. Saya maafkan diriku ya Allah dan saya minta maaf pada anakku. Jadi minta maaf. Udah Bu Aisyah, nah ingat waktu itu mungkin caranya yang masih belum lagi efektif. Ulang lagi, datang lagi, ya sayang, Bunda minta maaf, Umi minta maaf, Ibu minta maaf ya. Itu latihan Bu. Kenapa? Karena keluarnya maafin Ibu ya nak. Keluarnya sering gitu. Ya, percaya deh, keluarnya sering gitu. Saya aja melatih diri. Ibu minta maaf ya nak. Ya. Bu Isa minta maaf, saya kan biasanya panggil Bu Isa. Bu Isa minta maaf ya nak. Bunda minta maaf ya nak. Ya, Mama minta maaf ya nak. Ada sepupu saya panggil dirinya Moming. Moming minta maaf ya nak. Itu yang gitu. Ya. Ya, mungkin dia dengar juga di saat ini. Ya, jadi kita yang minta maaf karena kita ya waktu itu kurang tahu bagaimana menjadi orang tua. Oke? Ya, insya Allah. Dan doakan terus. Kenapa? Karena sinyal ibu ini kalau ke anak itu langsung cepat. Ya Allah, angkat sedihnya anakku ya Allah. Ya Allah, angkat takutnya anakku ya Allah. Ya Allah, ya apapun kita doakan karena sinyal ibu tuh sama anak. Makanya ibu harus terus berprasangka baik sama anak. Kenapa? Sinyal ini cepat banget pergi. Kalau ibu berprasangka bahwa dia bandel nih, dia bandel. Ini kan bandel, itu bandel betulan nanti Bu. Ya, kenapa? Karena sinyal ini membawa pesan itu, ya. Jadi sekali lagi, insya Allah ya ibu bisa terjawab apa yang ibu minta ya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Aida lagi. Iya, Masya Allah. Benar sinyal ibu tuh terpancar ya. Awas kesandung, ntar langsung kesandung anaknya itu. Ya dok, ini kan waktu kita, waktu kita itu kan ditulis adalah 14.30, tapi ternyata Masya Allah pertanyaannya banyak sekali, sampai harus dari tim Yuk Ngaji BSD harus di hold untuk bisa, tapi ternyata gimana? Apa boleh minta tambahan waktu dok? Enggak, boleh aja. Oh, okay. Itu ada Ibu Fidan. Oh iya. Luar biasa. Masih rajin ikut taklim, Masya Allah, rajin ikut seminar. Keren Bu Fidan, Masya Allah. Jadi kita lanjut nih dok nih. Boleh. Oke, boleh. Ini ada pertanyaan juga. Assalamualaikum dok. Mau bertanya, bagaimana luka masa lalu, tapi jika masa lalunya adalah, mengenai pelecehan seksual, bagaimana penjelasan mengenai step by step 3M tersebut, dok? Jazakillah khairan, dok. Amin. Nah, ini cukup berat ya pelecehan seksual nih ya. Ini tentu traumanya lebih dalam lagi dibanding kalau dicubit ibu. Ya, ini traumanya lebih dalam lagi karena ini namanya, makanya ini ada undang-undangnya. Orang yang pernah menjadi korban pelecehan seksual itu boleh melapor. Ada undang-undangnya soalnya. Kenapa? Karena bahaya banget. Ya, sama kayak narkoba. Kalau seseorang menjadi korban narkoba itu harus melapor untuk diobatin. Kenapa? Karena bahaya banget. Nah, sekarang cuman karena pola pelecehan seksual ini kan kadang-kadang kita malu ya, yang sebagai korban nih untuk melapor kita malu. Ya, makanya kita sebisanya menterapi diri sendiri. Ya. Kapan kita ingat lagi peristiwa itu, langsung lakukan self healing atau self therapy. Caranya itu tadi,
harus duduk di kursi dan nyender. Atau kalau di tempat tidur ya kita sender ya, agak bangun gitu, sender di tempat tidur ya. Nah itu kita niatkan untuk kita menterapi diri. Bismillah ya Allah, saya niat menterapi diriku ya Rob. Ya. Nah, pakai 3M itu memang. Ya. M pertama mengaku ya Allah. Ya, apa perasaan ibu sebenarnya? Keselkah, marahkah, malukah, jengkelkah? Atau bisa lebih dari itu, omongin, ya Allah saya jengkel banget ya Allah, saya malu banget ya Allah, ya saya ingat lagi peristiwa itu ya Allah, saya sedih, saya sebut, apapun perasaannya sebut, ya itu mengakunya begitu, ya Allah, ya saya jijik ya Allah, maka biasanya orang pelecehan seksual suka jijik, itu bilang, saya jijik ya Allah, ya, nah itu pertama. Kalau sudah sebut semuanya, ya supaya apa? Kita melakukan ya pengakuan. Kenapa? Tubuh kita ini kalau kita mengaku ya, selain tadi otak kita yang memorinya itu mau kita redamkan lagi, ya tubuh kita kalau kita mengaku itu rileks, dia akan rileks. Maka tambah masuk ya otak bawah sadar kita. Kenapa? Karena peristiwa ini kan masuk di bawah sadar. Tadi kita lihat kan subconscious mind. Oke? Nah sekarang habis itu kita minta ya Allah angkat semua perasaanku ini ya Allah. Nah mungkin tadi ibu udah lupa tadi apa aja perasaannya, udah bilang angkat perasaanku ini semua ya Allah, angkat perasaan. Astagfirullahaladzim, gitu ya, lafazkan ya, astagfirullahaladzim, ya. La ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu sebut semuanya. Dengan berbisik ya, dengan dilafazkan, bukan dibatinkan saja. Batinkan tetap jalan tetapi dilafazkan. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan orang juga nggak tahu tentang apa kita. Kan orang cuma lihat oh dia sedang beristighfar, oh dia sedang ya bertahlil. Kan astagfirullahaladzim ya Allah, la ilaha illallah. Dan ya tambahkan visualisasi karena ini kasusnya berat. Tambahkan visualisasi, bayangkan ya semua perasaan itu keluar dari badan kita. Perasaan jengkel kah, kesel kah, marah kah, jijik kah, itu keluar dari badan kita dengan astagfirullahaladzim. Ya Allah azim, keluarkan, bayangin ya. Atau kalau ada tulisan pelecehan seksual dengan orang yang kita sebut namanya, itu pergi dari badan kita. Nah, kalau untuk kasus yang sangat bahaya atau sangat bikin seperti kayak pelecehan ini, kita harus tambahin bayangin itu, lepas semua, lepas ya Allah ya. Nah, itu M kedua. Nah biasanya M kedua ini tergantung orang. Ada yang mikir cuma 10 menit, ada yang butuh orang 15 menit, ada butuh setengah jam, ada butuh sampai nangis, ada butuh sampai mukul-mukul, kesel banget, ambil bantal langsung, ya gitu. Dan ini masih terkontrol, insya Allah terkontrol. Kenapa? Karena tadi dari awal kita sudah bilang, ya kita berniat, ya dan memohon pada Allah, ya kan? M ketiga yaitu meminta. Jadi maunya apa? Ya Allah, ya. Lapangkan perasaanku ya Allah ya. Lapangkan emosiku ya Allah gitu. Oke? Dan ya Allah maafkan diriku ya Allah. Dan kita juga bilang saya maafkan dia ya Allah. Ya. Ampuni kami ya Allah misalnya gitu ya. Dan ibu maunya apa? Ibu mau misalnya diri ibu udah kuat. Jadi kalau meminta untuk dua, satu untuk diri, satu untuk orang itu. Ibu udah minta untuk diri ibu untuk kuat. Ibu udah minta diri ibu untuk lapang. Nah sekarang orang itu ibu maunya apa? Ayo ibu minta di situ. Bu Esa saya jengkel banget sama orang itu. Boleh nggak saya bilang ya Allah kasih pelajaran orang itu? Mah enggak aja, boleh aja. Ibu ini kan masalah berat. Tapi kalau ada ibu yang sudah bisa ya Allah ya maafkan dia ya Allah berikan ampunan, itu lebih keren lagi. Ya. Jadi kalau ibu mau doain ya Allah kasih dia pelajaran ya Allah biar kapok dia biar rasa dia. Itu sah-sah aja Bu, boleh aja. Dan itu terjadi loh. Ya, tetapi kalau ibu bisa memaafkan ya Allah, saya maafkan ya Allah, ampuni dia ya Allah. Itu jauh lebih bagus lagi. Ya, ini kan masalah derajat aja. Ya, derajat kita bagaimana kita mau mendoakan seseorang, ya. Jadi kira-kira begitu Mbak Ida. Iya. Dan ternyata ini ada yang raise hand. Oh gitu, enggak? Boleh. Untuk aku nggak kurang tahu siapa yang duluan ya. Jadi kita Mbak. Iya. Jadi
yang di atas aja ya, satu dulu ya, karena banyak banget pertanyaannya. Maaf teman-teman semua kalau nggak bisa kejawab semua, sampai aku di chat ini, tolong dibaca ya Kak, gitu. Ya Allah. Ini dari Kak Rinduwati. Oh, Ya, Rinduwati. Boleh. Ya, halo, Assalamualaikum Bunda. Mbak Bu Rindu. Aduh, namanya cakep banget, Ya. Rinduwati. Bunda, Biasa merindu. Namanya berat. Rindu itu berat. Bun, mau nanya nih, ini sih pengalaman pribadi ya Bun. Ya, baik. Jadi keluarga aku nih kan udah dari nenekku pisah sama kakekku. Terus turun ke dia punya anak 4. Alhamdulillah yang bertahan 1 Bunda, yang 3 semua. Terus, nah sampai di orang tua saya sekarang kondisinya sampai di kakak saya itu dari 6 anaknya 2 itu sudah pisah Bunda. Nah saya ini sebenarnya punya pemikiran bahwa mereka itu kan berpikir bahwa itu karma gitu ya Bun ya. Tapi buat saya nggak ada karma deh kalau di inian gitu kan, dalam Islam itu nggak ada yang namanya karma kayak gitu. Cuman untuk merubah pakemnya itu susah banget Bun. Terus untuk maksudnya kayak menerapkan 3M yang Bunda ajarkan tadi itu kayaknya agak berat banget gitu. Karena untuk kayak misalkan diajak sharing aja mereka langsung close gitu, langsung menutup diri, nggak mau dengan itu. Nah saya sih udah lebih ke pasrah, ya udah lillahi ta'ala, semoga aja waktu pas sampai pada waktunya tidak sampai pada keadaan yang buruk. Kita nggak tahu umur ya Bunda ya, itu satu. Tapi saya berharap Bu Rindu, maaf kalau orang tua Bu Rindu yang termasuk 3 anak pisah itu gimana Bun? Yang orang tua Bu Rindu termasuk yang pisah. Iya. Oh, yang pisah. Ya. Jadi di keluarga dan orang tua Bu Rindu punya anak 6 termasuk Bu Rindu gitu ya? Iya. Jadi yang 2 kakak saya ini sudah pisah gitu Bun. Saya tuh pengen paling tidak kalau sampai di orang tua saya itu sudah deh gitu, maksudnya oke lah ini untuk memaafkan aja tuh nggak ada kayaknya Bun, udah nggak tertutup mungkin ya untuk itu sama sekali, udah susah banget. Nah paling tidak tuh saya pengen tuh yang kakak-kakak saya ini bisa saya ajarin untuk ya berbagi ilmu untuk yang 3M ini. Itu gimana Bun, karena yang satu memang hampir seperti depresi yang tadi ciri-cirinya Bunda kasih tahu itu. Cuman itu masih belum juga masuk untuk diajakin, di sharing itu belum bisa. Terus saya harus gimana gitu, maksudnya untuk Bu Rindu anak keberapa? Saya anak 4 Bun. Nah ini yang pisah-pisah kakak ya, jadinya 2 orang ya sudah pisah ini. Yang 2. Nah, menurut Bu Rindu ya, kasus-kasus yang kakak berpisah ini wajar nggak dia berpisah? Misalnya kenapa? Apakah suaminya Ya ini yang berpisah kakak perempuan apa kakak laki-laki? Kakak perempuan dua-duanya Bun. Oh ya. Jadi, nah sekarang menurut Bu Rindu mereka berpisah dengan suaminya itu memang kasusnya wajar nggak dia berpisah? Karena tadi kan belum cerita. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya sih wajar ya Bun. Cuman kalau saya punya pemikiran tuh gini, tidak akan ada asap tanpa ada api gitu kan. Jadi lebih ke introspeksi diri juga, maksudnya sebenarnya mereka itu lebih, jadi kakak-kakak ipar saya ini dulunya pernah cerita sama saya, kenapa kok susah sekali merubah persepsi bahwa anak mantu tuh nggak begitu gitu loh. Tapi ibu saya tuh langsung punya frame bahwa anak mantu nih begini gitu loh. Jadi akhirnya dari ibu ya, mereka tertarik semuanya gitu, yang kakak-kakak saya ini lebih jadi mengkiblat ke ibu saya gitu loh Bun. Untuk memutus itu tuh gimana gitu loh Bun, maksudnya. Baik. Ini sebetulnya bukan karma ya. Tapi begini, karma itu kan kadang-kadang memang yang mengistilahkan karma itu teman-teman yang beragama Hindu ya. Karma itu sesuatu yang kayaknya berulang-berulang gitu ya. Sebetulnya begini, hukum alamnya begini. Karena ada sinyal tadi, ada sinyal yang pada diri ibu, apalagi ibu, ya. Yang kalau mungkin ibunda juga
dia masih kesal juga dengan perpisahan dirinya, hanya mungkin tanpa sengaja, belum sengaja merilis atau membasuh luka trauma itu, sehingga sinyalnya yang keluar itu, ya, sinyalnya yang keluar itu, maka itu yang narik, ya, itu yang narik, ya, makanya narik. Nah, ini mungkin inilah karena alam semesta seperti itu, makanya orang Hindu bilangnya karma. Memang di istilah kita memang bukan karma, tetapi di surat Az-Zariyat ayat 23 ya Allah berfirman, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, yang disebut ucapkan itu bukan melulu dari mulut, mungkin diucapkan di benak, di kepala ini tanpa sadar. Ya, dia narik. Ya, nah, bisa jadi juga ibunda melihat pengalaman ibunya kan gitu. Itu tambah kuat. Iya. Tambah kuat. Memori traumanya di kepala jadi kuadrat. Kalau itu memang dia belum rilis, itu nariknya lebih kuat. Ya, nah sekarang Bu Rindu sudah sangat luar biasa, sangat baik banget ingin mengajak kakak-kakak yang lain untuk tidak berpikir bahwa ini karma gitu ya. Itu bagus banget. Tetapi karena posisi anak keempat ya, mungkin ya itu. Jadi kita urutan anak itu berpengaruh loh. Ya. Tadinya saya pikir kalau Bu Rindu anak pertama itu jauh lebih mudah. Ya, sebagai otoritas diri. Ya, tapi kalau anak keempat kan adik ya. Nah, yang pertama adalah Ibu Rindu dulu. Ibu Rindu dulu yang harus dilepaskan dari pemikiran ini. Ya, mau nggak mau, Bu Rindu kan masuk juga secara nggak sadar, masuk juga peristiwa-peristiwa dari mata, telinga, ya, rasa juga. Kan? Nah, jadi Ibu Rindu dulu yang terapi diri untuk ya Allah, itu tadi 3M, mengaku saya khawatir ya, kakak-kakak ya, saya termasuk Ibu Rindu ya, saya anak cucu ya, saya khawatir ya terikut dengan peristiwa-peristiwa keluarga kami ini gitu. Atau mau sebut aja saya khawatir karma ini jalan, ya nggak apa-apa juga, karena memang ada alam semesta begitu kerjanya. Ya, itu. Ya Allah, angkat takutku, ya Allah, angkat khawatirku, astagfirullahaladzim. Nah, terus Ibu minta yang ketiga, minta untuk diri dulu. Apa? Ya Allah, mohon ya Allah, saya, keluargaku, suamiku, ya, sampai akhir hayat tetap bersama. Ibu minta doain dulu, Bu. Anak-anakku juga menemukan jodoh yang cocok sampai akhir hayat bersama. Itu Ibu harus doain dulu. Dan baru Ibu doakan untuk kakak-kakak ini, ya Allah berikan petunjuk buat mereka ya Allah, ya, bahwa ini masih bisa diusahakan. Ya, jadi gitu Bu. Jadi buat kita, kenapa? Karena sinyal Bu Rindu akan jalan ke kakak-kakak. Saudara kandung ini sinyalnya sama. Yang nggak sama tuh watak, ya, watak itu yang ada di otaknya kan, program otak. Tapi sinyal sama. Kita saudara kandung ini sinyal sama ibu, ya. Ini cuma analogi ya, bukan di endorse ya. Kalau ibunya Telkomsel punya anak 6, Mbak Rindu bersaudara, itu semua sinyal sama Telkomsel gitu. Sehingga Mbak Rindu secara verbal omongan susah menasehati, tetapi dialog sinyal Bu Rindu atau dialog jiwa Bu Rindu itu yang Bu Rindu kerjakan. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk kakakku, sebut namanya dan bayangkan mukanya ya Allah. Berikan kekuatan ya Allah. Dan buat kakak yang belum berpisah juga ya, doakan juga itu. Ya Allah, dia tetap bersama ya Allah, suaminya baik ya Allah gitu. Kenapa? Karena sebagai adik, ibu ngomong, Bu Rindu ngomong pakai nasihat mulut, itu sering membuat orang tersinggung, kakak tersinggung. Iya. Ya kan? Nah, iya, benar. Makanya pakai sinyal Ibu. Ya, sinyal. Ya, HP kita saja kan ada sinyal ya. Misalnya kalau nanti Bu Rindu misalnya kasih nomor WA ke saya, ya kan? Saya mau komunikasi Bu Rindu kan saya cari dulu. Fotonya Bu Rindu mana, namanya mana, ya kan, nomornya mana, bahkan ini terkontak. Ini baru buatan manusia. Nah, tubuh manusia ini gadget alam semesta. Cuman sayangnya kita dari kecil nggak belajar sinyal tadi. Itu sayangnya tuh. Saya kemarin sudah titip sama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kalau bisa SD belajar tentang sinyal, seperti di Jepang, seperti di Cina.
Makanya orang Jepang kalau dia berniat sesuatu, dia percaya akan terjadi. Kenapa? Dia belajar sinyal. Ya, nah kita selama ini berdoa, berprasangka itu yang jalan sinyal itu, gitu. Ya, jadi sekali lagi, Bu Rindu aja dulu, yang ibu terapi dulu ibu, naikkan ke level atas, kemudian ibu doakan kakak-kakak. Nanti entah gimana, mereka belajar juga kok dengan cara apapun, insya Allah. Ya, jadi Bu Rindu dulu, karena ya Bu Rindu, kekhawatiran Bu Rindu nih bisa nambah-nambah, khawatir tentang kakak, khawatir juga tentang nanti diri sendiri. Nah makanya rilis dulu ibu Bu Rindu dulu yang rilis, ya. Kalau seandainya ibunda masih ada, bunda masih ada ibunda? Masih. Nah, masih, ibu, nah Bu Rindu juga doakan. Kenapa? Doa anak ke ibu kenceng. Telkomsel, nelpon Telkomsel nggak bayar, XL nelpon XL nggak bayar, ya. Ibu doakan juga, ya Allah, ya saya kirimkan doa ini untuk ibuku. Kenapa? Karena ibu nih, ya, dua kekuatannya, sinyalnya kuat sama omongannya kuat, ya kan? Supaya ibu juga, ya Allah, angkat sedihnya ibuku, ya Allah, angkat keselnya ibuku, ya Allah. Kita minta angkat, bayangin ibu kita depan kita, ya, marahnya terhadap suaminya, marahnya hilang, ya. Dan ya Allah, saya mohon ya Allah, ya ibuku dengan anak-anak dan anak mantunya, ya dia menjalin komunikasi yang baik. Ya. Dan itu kuat loh, jangan salah, itu ikhtiar kuat, doa itu ikhtiar kuat. Banyak orang meremehkan doa karena nggak belajar sinyal. Ini teknik yang kuat malah. Sinyal kita tuh Bu, nembus dinding-dinding rumah kita Bu, nembus dia, nembus jarak. Bahkan nembus alam. Makanya kalau kita doakan keluarga yang sudah meninggal, itu nembus sinyal kita ke alam, ya, barzah itu kekuatan kita. Nah, untuk memperkuat sinyal itu, itulah kita disuruh sholat, suruh shaum, suruh sedekah oleh Allah. Salah satu manfaat dari sholat, dari jutaannya. Nah, makanya nanti kalau ibu mau doakan untuk ini semua, ibu doakan kakak adik. Nah, habis sholat tuh Bu kenceng, ya, atau habis sedekah. Oh, itu kenceng Bang. Masya Allah. Ya, bismillah ya Bu. Semangat. Makasih. Masya Allah. Kita sampai jam 15 pas ya. Masih ada waktu 8 menit. Maaf ya Dok ya. Apa Mbak Aida? Karena banyak banget. Alhamdulillah. Kalau nanti pun sampai jam 3 belum selesai, boleh juga nanya lewat DM IG ya, boleh. Iya. Cuman karena IG ku banyak fake-nya, banyak orang yang bikin, takutnya nanti nggak nyampe, jadi nanti timku tulis di chat ya, boleh ya? Ya, udah ya. Oke. Aku YouTube-nya ada yang fake juga. saking ininya nih. Banyak fans ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ya, sampai banyak yang request bikin part 2 gitu. Part 2, oke. Nanti part 2 kita belajar teknik yang lebih dalam. Boleh. Tinggal boleh, atur sama Mbak Nining. Nanti tim yuk ngaji atur. Oke, ini ngaji. Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi, Dok. Assalamualaikum Dokter Isa. Saya memiliki seorang teman dekat yang mudah sekali merasa pesimis dengan dirinya dikarenakan beberapa kali dia gagal dalam sesuatu yang sangat dia ingin capai. Dia juga sangat susah untuk mendengarkan orang jika suasana hatinya sedang tidak baik atau tidak bagus. Bagaimana baiknya saya mengingatkan atau menjaga teman saya agar tidak jatuh semakin dalam? Karena sebagai teman itu juga membuat saya tidak nyaman dan terkadang berpikir saya bukan teman yang baik. Terima kasih. Oke, nah itu kalau kita berada dekat orang yang selalu sedih, itu nggak enak. Kenapa? Sinyal dia itu kena ke kita. Sinyal temen yang sedih itu kan kena ke kita, nggak enak. Ya itu baru sinyal ya. Pas kita lihat mukanya dia sedih banget ya. Nah, memang ada orang yang karena senantiasa gagal, akhirnya dia pesimis. Ya, itu ada yang begitu. Nah. Tapi bisa juga karena faktor wataknya. Ada beberapa watak memang watak yang disebut watak pesimis atau watak yang meresponnya itu ya selalu enggak terus gitu. Ada yang watak kayak gitu, watak pemikir ya, watak pengamat itu pesimis, dia enggak terus.
nggak bisa. Dia itu dulu kan. Nah, karena wataknya begitu dan mungkin pernah satu kali dia gagal, ya, dan tanpa sadar dia kegagalan itu jalan terus di otaknya, jalan terus di badan, dan jalan terus di sinyal, maka akan menarik kegagalan berikutnya lagi. Ya, jadi ini namanya sudah jatuh ketimpa tangga, keinjak-injak. Nah itu tadi, ya. Walaupun mungkin, walaupun mungkin ya teman ini sudah mungkin juga mungkin kalau dia Muslim dia sudah sholat, dia sudah doa, mungkin ya. Hanya ya perlu lagi mengkhususkan apa yang mau dia minta dilepaskan, karena itu teknik untuk lebih khusyuk lagi, ya kan gitu. Nah sekarang gimana ya untuk kita ngasih tahu, karena nih orang nggak mau denger. Memang orang kalau berada di emosi yang negatif, sombong kah, marah kah, takut kah, sedih kah, atau apati, itu nggak mau dengar nasihat. Nggak mau dengar nasihat. Makanya caranya adalah kalau dia lihat dia sedih atau cerita sedih, kita cuma namakan. Kamu lagi sedih ya, kamu lagi kesel ya, kamu lagi jengkel ya, kamu lagi marah ya. Jadi menamakan saja. Kita bantu namakan. Nah, supaya dengan kita bantu namakan, dia bisa naik ke atas level emosinya. Kamu lagi kesel ya, kamu lagi marah ya. Iya, aku marah habis gimana? Selama ini selalu aja aku gagal, ya. Padahal kan aku bisa. Itu berarti dia udah bagus tuh, udah naik. Terus saja terus. Oh, gitu, ya. Terus kita pancing, apa sih yang selama ini gagalnya gitu. Jadi kalau ini perempuan barangkali ya. Jadi kalau ya, kita karena kita perempuan semua. Ya, oh gitu. Oke. Ya, Oke, karena perempuan itu salah satu caranya melepaskan permasalahannya adalah dia ngomong, dia ngobrol. Makanya yang datang ke psikolog, datang ke hipnoterapis, datang ke konsultan-konsultan itu ibu-ibu atau perempuan biasanya. Karena perempuan harus ngomong. Gitu. Makanya kita ajak, satu, setelah menamakan emosi, dua, kita ajak dia ngobrol. Ngobrol aja, nggak usah dinasehatin. Selama ini gagalnya apa sih? Dia cerita lah ini. Mungkin dia pernah cerita, dia cerita lagi tuh. Perempuan gitu. Perempuan ini kan ahli sejarah. Jadi semua itu dia cerita lagi. Nanti kapan dia cerita lagi sama dia. Tapi itulah perempuan, nggak masalah. Ya, nah kemudian ya karena kita juga nggak enak perasaannya, maka sebagai teman juga kita doakan dia. Mungkin sinyal kita beda, tetapi kan tetap bisa nyambung. Kita misalnya saya sinyalnya XL gitu ya, saya misalnya mendoakan Mbak Aida yang sinyalnya Telkomsel kan bisa, XL telepon ke Telkomsel bisa kan? Bisa. Nah, cuma memang ada effort ya. Jadi kita ulang-ulang, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk temanku ya, Fulana binti Fulan, ya Allah Al-Fatihah. Nah, mungkin Al-Fatihahnya bisa harus 3 kali gitu. Ya, karena Al-Fatihah itu membuat sinyal ini menuju ke orang itu. Al-Fatihah menuju orang itu. Ya Allah, angkat sedihnya temanku ya Allah. Angkat marahnya ya Allah, angkat takutnya ya Allah. Berikan petunjuk ya, biar dia bisa lapang dadanya menerima ya Allah, kan gitu. Ya, dan ya Allah mohon ya Allah apabila ada yang dia usahakan ya Allah mudahkan urusannya, lancarkan dan ridhoi ya Allah. Kita doain. Kalau teman ini belum bisa dinasehati, ya, iya, ajak ngobrol, kan kita doain. Sini, gua doain sini. Kadang saya gitu sama orang-orang, ada dokter doain, sini dokter doain gitu, ya, oke. Ya, Insyaallah ya. Masya Allah. Ini satu lagi ya dok ya. Oh ya, Masya Allah. Mangga. Oke, ini dari mbaknya kayak nggak tahu mau disebut atau enggak. Jadi Mbak Aida tolong ditanyakan ke dokter bagaimana mengatasi luka masa lalu seorang ibu terhadap mantan suami yang selingkuh. Dan jika terpicu, maka kemarahan tersebut tumpah kepada anaknya yang masih balita. Jazakillah khair dokter. Allah. Ya, ini paling sedih ya kalau terpicu kena ke anak ya. Anaknya masih balita lagi, ya Allah. Iya. Jadi gini, saya paham bahwa seorang istri yang suaminya pernah melakukan hal-hal yang negatif, ya, itu kita jadi sebuah trauma yang luar biasa. Itu paham, ya. Makanya memang perlu mengulang-ulang untuk mengatasi luka itu.
Setiap ingat, duduk. Makanya saya bilang, kalau pas dia ingat peristiwa itu, supaya dia nggak keluar ke anak-anak, langsung duduk. Itulah Nabi ajarkan kita, apabila marah berdiri, duduk. Duduk. Lagi duduk marah, sebisanya kita deprok ke lantai. Kita makin dekat ke gravitasi bumi. Ya. Kalau duduk masih marah, dari berdiri marah, terus duduk masih marah, rebahan. Ya, makanya ada banyak orang kalau lagi kesel banget dia rebahan di lantai biar dekat ke gravitasi bumi agar ya kekesalan itu ditarik masuk ke lantai, ke gravitasi bumi. Bu Aisyah, saya tinggalnya di apartemen, ya, tinggal di lantai 15. Tetap aja di lantai yang 15 itu, Bu, nggak usah turun ke bawah. Kenapa? Karena makin rendah ya kita punya posisi, dia akan makin dekat ke gravitasi bumi. Gitu. Jadi langsung rubah dulu posisi. Kalau enggak, keluar ke anak kalau kita lihat pencetus. Rubah, ya, kemudian kita bilang, ya, kembali ke 3M, ya Allah, mengaku dulu, ya Allah, saya ingat lagi, ya Allah, saya kesel banget sama suamiku, ya Allah, saya ingat lagi, ya Allah, dia selingkuh, ya Allah. Jadi ngaku aja sebanyak-banyaknya, ya Allah, saya ingat lagi, ya Allah, bikin kesel banget, gemes, kayak gitu juga boleh, ya. Nah, M kedua, ya Allah, angkat kesalku, ya Allah, saya gara-gara saya ingat lagi nih, saya lihat lagi dia punya HP, saya, misalnya gitu ya, angkat marahku, ya Allah, angkat benciku, ya Allah, sebut aja itu, kan sama Allah kita bicara. Astagfirullahaladzim. Karena yang langkah kedua mengangkat, minta diangkat dulu baru istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak apa-apa, biar aja. Ya, kenapa? Karena kalimat-kalimat zikrullah inilah yang nanti membuat damai, yang membuat tenang, karena kita level emosi udah naik. Udah enak perasaannya kita. Saya aja kalau kesel sama suami ambil bantal, ya, walaupun ini keselnya cuma gara-gara kecil-kecil doang, gemes gitu, nggak apa-apa. Itu teknik minta mengangkat. Nah, udah lapang perasaan, patokannya apa? Udah lega. Caranya udah lapang perasaan, patokannya udah lega dan bisa senyum. Coba senyum aja langsung. Kalau udah bisa senyum berarti udah lapang. Masuk ke M ketiga, ingat, minta dulu untuk diri sendiri. Ya, karena kita perkuat sinyal ini. Ya Allah, berikan ya Allah kelapangan diriku, ya Allah. Berikan rasa ya bersyukur diriku, ya Allah. Berikan rasa gembira diriku, ya Allah. Bahkan kalau saya, walaupun saya bilang diriku, saya sebut namanya, berikan ya kelapangan diriku, ya Allah. Aisyah Temuri ya binti Dahlan Husain. Saya bilang gitu. Ya, kenapa? Karena biar itu fokus ke badan saya. Dan kita juga doakan, ya, doakan ke orang yang kita keselin ini. Nggak mau doakan yang ibu kesel, ya Allah kasih pelajaran orang itu, ya Allah bikin kesel saya, mangga aja, nggak apa-apa. Tetapi bila ibu bisa mendoakannya jauh lebih baik, maka kita lebih tinggi derajatnya, ya, derajat pahalanya, derajat kesabarannya, derajat kebijaksanaannya dan sebagainya, ya. Dan insya Allah kita sehat walafiat. Dan anak juga rasa loh, kalau ibunya udah tenang lagi, anak rasa gitu. Tapi ingat, lazim kalau ya sesekali ingat lagi, kesel lagi, lazim itu. Tinggal tekniknya angkat lagi 3M. Ya. Gitu kira-kira Mbak Aida. Masya Allah. Kita ada di penghujung acara. Untuk sahabat hijrah semua, baik yang udah raise hand, udah chat private, udah DM Instagram, YouTube dan lain-lain. Terima kasih. Untuk dokter juga terima kasih. Kita mundurnya banyak banget waktunya. Masya Allah. Ya, Bapak tenang aja. Masih bisa kan tadi, masih kekejar ya. Alhamdulillah ya. Maaf ya teman-teman. Nanti insya Allah kita jadwalkan untuk minta part 2. Udah nggak basuh luka lagi luka, ya? Part 2. Jangan basuh luka terus dong gitu. Kan udah dibasuh di sini. Insya Allah. Iya, di penghujung acara ayo kita baca hamdalah dan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lalu pula kita membaca doa tahfaratul majlis. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa kan ada giveaway dari
Wardah. Giveaway. Kalau mau mendapat giveaway, syaratnya seperti biasa, resume, taruh di IG story masing-masing. Jangan lupa tag Wardah Beauty _Banten @YukNgajiBSD dan Dr. Aisyah Dahlan. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk support dakwah Yuk Ngaji BSD boleh berinfak melalui donasi, nanti ada di grup masing-masing. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke host ya. Mana ya hostnya? Mbak host. Mbak host. Iya. Oke, ya mohon maaf. Terima kasih Mbak Aida. Terima kasih juga untuk Dr. Aisyah Dahlan dan tim. Mungkin nanti menanggapi tadi mau ada part 2. Mungkin nanti akan saya hubungin kembali untuk Mbak Nining ya Mbak. Ya. Oke. Oh ya, tadi juga ada dari tim Dr. Aisyah, kalau masih ada yang mau ditanya boleh via link Instagram, boleh via YouTube dan Facebook. Tadi sudah keterangannya di chat Zoom ya teman-teman ya. Iya, nanti kita bantu untuk share ke grup peserta juga. Buat pertanyaan yang masih belum terjawab nanti bisa langsung ditanyakan. Mungkin nanti bisa di follow up sama timnya Dr. Aisyah ya Bu. Oh, Masya Allah. Nanti aku jawab langsung tuh. Oh, ya. Dan punten kalau agak lama karena banyak banget yang harus dijawab ya. Dan mudah-mudahan enggak ke akun fake ya. Iya dokter, baik. Jazakillah khairan dokter dan tim. Amin, amin. Wa iyaki. Alhamdulillah. Ini lagi baca ini nih, lagi baca grup Zoom chat ini. Jadi lagi ngebalas-balas. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih banyak pertanyaan yang belum kejawab ya dokter ya. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh nih. Kita kan udah sampai jam 3. Boleh teman-teman atau boleh Dr. Aisyah dan tim untuk meninggalkan Zoom meeting ini? Terima kasih ya. Terima kasih dokter. Semuanya. Terima kasih dokter. Punten yang belum bisa terbalas tadi Zoom chatnya. Terima kasih Bu Fidan. Terima kasih. Bu Fidan, Masya Allah. Bu Fidan, Masya Allah. Mbak Agustina, siapa lagi nih? Mbak Ratna Ayu, ya Mbak Ratu Ajeng, hai. Masih muda-muda ya, Masya Allah. Ada siapa lagi nih? Ada Mbak Rolia, ada siapa? Mbak Resti Istiarofah, ada Mbak Kiki, alhamdulillah. Ada Ibu siapa? Nuryomil Awaliyah. Alhamdulillah. Ada Mbak Rizky Amalia. Alhamdulillah. Ada siapa ini? Wah, ada siapa yang sama Anandanya nih? Bagas Cara, Ariski Khalifi. Wah, Anandanya. Ada Mbak siapa? Uli Nurul. Masya Allah. Wah, ini masih muda-muda semuanya ya. Ya Allah. Iya, karena kita girls talk dokter, jadi ya? rentan peserta kita itu ada di 35 tahun ke bawah gitu. Biasanya kebanyakan. Bagus. Ya, jarang-jarang ada grup yang anak-anak muda. Justru makanya kalau teman-teman yang masih belum menikah terus banyak belajar, itu keren banget nih. Insya Allah rumah tangganya makin mawaddah sakinah warahmah ya. Amin. Ya Allah. Soalnya kalau kita udah berumah tangga kadang-kadang suka nyesel kenapa nggak belajar dari dulu ya. Iya. Mumpung belum berumah tangga dipersiapkan amunisinya yang terbaik. Iya, bener banget ya. Alhamdulillah. Kalau gitu pamit dulu sayang semuanya. Assalamualaikum.